Selamat malam. Hiruk-pikuk panggung politik belakangan mulai semarak seiring dengan pergerakan partai yang mulai mencari-cari kawan koalisi. Sebagian pihak melihat konstelasi masih dinamis, namun intensitas elit yang tinggi menandakan 2024 sesungguhnya sudah dekat. Masing-masing partai memiliki strategi. Nama Capres-Cawapres diyakini menjadi titik temu terbentuknya poros baru dalam pemilu. Benarkah peta koalisi menuju 2024 mulai terlihat atau dinamika politik saat ini masih sekedar gimmick? Malam ini CNN Indonesia Newscast Special Road to 2024 hadir dengan tema Parpol Gerak Cepat Demi 2024. Saya Reinhard Sirait. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Buang itu praktek kesombongan. Kami berminat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan kerjasama ini adalah Koalisi Indonesia Bersatu. Kami di PKS dan Nasdem insya Allah akan banyak titik-titik temu. Ya, malam ini CNN Indonesia menghadirkan Town Hall Politik. Kami menghadirkan seluruh perwakilan parpol di parlemen yang akan menjelaskan bagaimana kemudian arah koalisi dan juga posisi partai mereka masing-masing saat ini di tengah konstelasi menuju pemilu 2024. Tapi sebelum saya perkenalkan semua narasumber saya dari masing-masing partai politik yang sudah hadir di studio atau yang bergabung dari sambungan Zoom, saya perkenalkan dulu karena saya tidak sendiri malam hari ini. Saya bersama dengan Bung Effendi Ghazali, Prof. Effendi Ghazali, Guru Besar Komunikasi Politik. Prof, selamat malam, apa kabar? Reinhard Sirait, malam, mantap. Ini Road to 2024. Jadi kita menghadirkan semua partai politik, Prof. Road to Pemilu Sehat. Road to Pemilu Sehat. Kita langsung perkenalkan semua narasumber yang sudah bergabung di studio terlebih dahulu pada malam hari ini. Ada Bang Eriko Sotarduga, Ketua DPP PD Perjuangan. Bang Eriko, selamat malam. Selamat malam. Kita boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu kalau gitu. Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Doli, selamat malam. Mas Arsul Sani, Wakil Ketua Umum P3. Mas Arsul, selamat malam. Malam. Dan juga ini posisinya di tengah cukup strategis ini, Prof. Effendi. Ada Nah Gus. ini, tapi apakah duduknya diatur berdasarkan peluang-peluang koalisi atau bagaimana? Ini berdasarkan dinamika, belakangan. Oke, Gus Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Selamat malam, Gus. Malam, apa salam kabar? sehat. Salam sehat. Dan juga ada Pak Sugeng Suparwoto, Ketua DPP Partai Nasdem. Pak Sugeng, selamat malam. Ya, dan juga Bang Beni Kaharman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Bang Beni, selamat malam. Dan ada Bang Ahmad Fathul Bari, Wakil Sekretaris Jenderal dari PKS. Selamat malam. Bang Fathul. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita juga sapa yang bergabung dari luar studio. Lewat sambungan Zoom ada Bang Edi Suparno, Sekjen dari PAN. Selamat malam, Bang Edi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah bergabung rekan-rekan partai politik yang lain. Mungkin Bang Edi Suparno ingin menyapa? Ya, selamat malam teman-teman dari Parpol, Eriko, Bang Jazilul, Bang Arsul Sani, dan lain-lain. Ya. Terutama Ketua Komisi 7, Ketua Komisi saya, Sugeng Suparwoto. Pak Sugeng Suparwoto, oke. Juga ada Bang Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Bang Ferry, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Jadi semua partai politik sudah hadir lengkap. Rasanya ini adalah pertama kalinya ya, Prof. Ada kita menghadirkan sebuah program yang kemudian ada semua perwakilan partai politik yang sepekan dua pekan belakangan ini cukup mencuri perhatian publik. Tapi semuanya tampil dengan wajah senyum dan sehat-sehat. Itu yang penting. Itu artinya apa itu, Prof? Artinya walaupun ada upaya koalisi di sana-sini, tapi jiwa raganya masih sehat. Oke. Mungkin saya ingin mulai dari Bang Eriko Sotarduga, PD Perjuangan yang baru selesai Rakernas, Bang Eriko. Memang tidak ada nama capres yang diumumkan ya, karena itu nanti akan menjadi hak prerogatif dari Bu Mega. Tapi dari semua parpol ini, Bang, tampaknya PD Perjuangan yang belum ada upaya untuk merangkul partai yang lain. Apakah ini karena PD Perjuangan cukup percaya diri bisa mengusung capres-cawapres sendiri, atau memang belum merasa perlu untuk melakukan penjajakan koalisi? Ya begini, Bung Reinhard, juga seluruh saudara-saudaraku yang hadir di sini yang saya hormati, begitu juga yang menghadiri secara daring, ada Bang Effendi Ghazali.
Sebenarnya memang kalau kita berbicara jujur, ini kan sebenarnya tahapan-tahapannya masih cukup panjang. Saudaraku dari Komisi 2 yang lebih memahami ya, artinya masih memang pada tahapan-tahapan pemilu itu kita sangat mengikuti dan memahami betul. Nah, karena itu kita memang tidak ada keinginan untuk terburu-buru untuk hal, katakanlah kalau dalam bahasa tanda kutip sekarang kan koalisi. Kalau kami menyebutnya kerjasama. Karena kalau berbicara jujur kembali bahwa yang namanya koalisi itu kan adanya sebenarnya di negara-negara yang berbentuk parlementer. Dan juga koalisi itu ikatannya sebenarnya jelas. Pembagiannya ini seperti ini, pembiayaannya seperti apa. Nah, ini yang kami diminta untuk mengikuti tahapan itu dengan baik. Tapi kalau dilihat secara jernih sebenarnya pada waktu Rakernas kemarin, Ibu Ketua Umum sudah menugaskan Mbak Puan Maharani untuk menjalin komunikasi, untuk menjalin yang namanya menjajaki kerjasama ini kepada partai-partai lain. Nah, jadi sekali lagi bukan berarti kami ingin tidak mau bersama-sama bukan berarti partai sombong ya, Bang Eriko? Nah, dari mana dikatakan kesombongan ini? Sebenarnya kan semua mengikuti aturan yang ada, yang Bung Doli juga dan teman-teman Komisi 2 sudah membuat ini dengan KPU juga, seperti itu. Jadi, sekali lagi kami punya tahapan-tahapan yang kami patuhi. Dan ini juga yang disampaikan Ibu Ketua Umum, kita tunggulah. Nanti ada waktu yang tepat untuk mengumumkan tentu yang dinanti-nantikan seperti calon itu. Tapi sekali lagi, kerjasama ini kan juga memang harus punya satu ritme, punya satu keinginan, punya satu tujuan ke depan itu yang jelas, yang mengisi untuk pembangunan yang bisa berlanjut dari pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo tapi ini. di saat yang sama PDI Perjuangan sudah menutup keran koalisi dengan PKS dan juga Partai Demokrat. Itu bagaimana itu, Bang Eriko? Sebenarnya kan kehidupan ini pilihan. Nah, sama seperti ditempatkan tapi ini harus agak jelas ini. Ini agak berat ini kehidupan kita. Bukan. Jadi kehidupan adalah pilihan. Seperti Iwan Fals ya, itu lagu kehidupan adalah pilihan gitu. Ada juga yang mengatakan aku bukan pilihan, kata yang tidak dipilih. Kata yang tidak dipilih. Tapi bukan maksudnya. Ini pernyataan tegas malam ini kepada seluruh pemirsa kita. Mohon maaf nih Bang Kaharman, Pak Ahmad Fatul begitu ya. Bahwa hidupnya memang pilihan. Jadi road to 2024 ini adalah pilihan dan kebetulan di dalam pilihan itu Anda tidak termasuk di dalamnya. Bang Effendi, cobalah lihat, duduk saja sudah dipilih seperti ini. Kenapa tidak berselang-seling? Ini sudah ditaruh di sudut yang di sana, bapak-bapak yang bertiga. Lah artinya sebenarnya kan sah-sah saja. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Artinya ya sudah ada katakanlah bentuk awal kerjasama kalau kami menyebutnya KIB yang juga bisa saja kan berubah lagi kan. Karena nanti pada ujungnya itu kan pada saat penandatanganan untuk pencalonan. Kan itu sebenarnya dan yang... itu masih sekitar 1 tahun lebih. Saya ke Bang Benny Kaharman. Ini mempersulit sedikit aja. Kalau sudah tidak terpilih dalam kalimat pernyataan tadi, apakah Mbak Puan akan tetap datang ke mereka? Nah, itu kan ditugaskan kan? Nah, sekali lagi, apakah berkomunikasi tidak boleh untuk tidak berkomunikasi? Datang. Nah, ini begini, yang mengajarkan komunikasi ini Bang Effendi Ghazali. Nanti kita artinya lagi soal itu. Sama seperti tadi. Para pemirsa, Mbak Puan tetap akan datang ke Partai Demokrat dan PKS gitu ya. Bang Effendi, tadi ada perbedaan dengan sahabatnya Bang Effendi dalam pilihan kan begitu kan? Tetapi apakah Bang Effendi tidak berkomunikasi lagi? Berkomunikasi. Nanti kita bahas tapi apakah pasti bisa bersama-sama? Belum tentu. Saya tanya Bang Benny Kaharman bagaimana mempersulit pilihan Partai Demokrat tidak ketika sudah diblok oleh PDIP tidak akan berkoalisi dengan partai Anda dan juga PKS. Bang Benny dulu. Ya, saya menanggapi itu tidak secara verbal begitu ya. Apa yang disampaikan oleh salah satu petinggi PDIP bahwa tidak mau ogahlah koalisi dengan Demokrat dan PKS, saya melihat itu sebagai bahasa sinyal begitu sayangnya PDIP sama Demokrat. Sebetulnya butuh perhatian. Saya rasa teman PDIP membutuhkan perhatian dari kami sehingga beliau menyampaikan secara terbuka tidak ingin berkoalisi. Jadi jangan ditanggapi secara letterlik begitu. Jadi itu sebuah sinyal lah. Jadi pasti ada sesuatunya. Ya kalau enggak kan enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba
statement itu dikemukakan, dan bagi kami itu ya kami syukur sekali, kami senang sekali bahwa kami juga ternyata ada yang memberikan perhatian yang luar biasa begitu ya. Dan bagi kami pernyataan itu adalah pesan bahwa pihak teman-teman di PDIP, petinggi PDIP juga pada hakikatnya ingin bersahabat, ingin berteman, ingin bersama-sama untuk menyukseskan agenda pemilu 2024. Jadi kami tidak melihat itu sebagai, oh berarti kami musuhnya PDIP, tidak. Saya melihat tidak mempersempit itu, ruang gerak Anda untuk berkoalisi? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Malah terbuka semakin lebar, dong. Ya, itu yang kami lihat. Dan ya, tidak ada sama sekali batasan bahwa PDIP nggak boleh berkoalisi dengan Demokrat atau Demokrat begitu sebaliknya. Jadi kami melihat itu bukan sebuah ultimatum begitu ya. Ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya itu pesan kasih sayang. Tanda sayang artinya. PDIP, tanda sayang ya PDIP terhadap Demokrat. Baik, Gus Jazilul, PKB ini tampaknya kalau kita bicara soal koalisi, Prof. Effendi, PKB kayaknya paling jago ini. Sebentar ada koalisi semut merah, kemudian membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Jadi sebetulnya posisi PKB ini ada di mana? Apakah ada di tengah seperti posisi Anda sekarang, Gus, atau memang sudah mulai menyasar kemana kemudian arah koalisinya? Ya, koalisi atau kerjasama bagi PKB ini bukan pengalaman pertama. Jadi mau menggunakan istilah apa saja, sejak pemilu Pilpres langsung itu, partai harus memang bergabung di dalam untuk mendukung siapa calon presidennya. Nah, PKB sadar diri bahwa ada satu handicap yang harus dilampaui oleh PKB, bahwa untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai atau gabungan partai dengan suara minimal 20%. Nah, sedangkan suara PKB baru 10. Makanya PKB membuat langkah-langkah komunikasi dengan partai-partai yang lain, dengan PKS, dengan Demokrat, dengan P3 juga, dengan KIB juga. Ini beneran juga atau ya kan Caimin berkomunikasi. Iya, juga itu artinya ada kemungkinan gitu ya. Nah, begini, karena apa? Karena handicap utamanya partai-partai yang PKS, Demokrat, Golkar bahkan ini tidak bisa ngusung sendiri. Jadi tanpa punya teman maka tiketnya hangus. Nah, ini yang akan dihadapi oleh semua partai. Kecuali PDIP. Nah, dari situlah PKB kemudian mencocok-cocokkan kira-kira apa sih yang harus dibangun di dalam koalisi itu. Nah, koalisi-koalisi yang disebut itu sebenarnya baru tahap penjajakan. Jadi dengan Gerindra ini sudah sejauh mana? Kira-kira jauhnya 80 km. Jadi kalau persentase sudah, kalau Jama sudah bisa. Jadi saya harus masuk matematik nih, izin. Tadi Bang Harman mengatakan bahwa ini tidak mempersempit tapi memperlebar. Saya gembira dengan alasan-alasannya, tapi secara matematik mempersempit. Karena kan dari 9 kurang 1 tinggal 8 kan berarti ya. Enggak, saya cuma mau meletakkan angka-angka. Yang ini sama, 80 km gitu ya, dari 1000 km. Kalau begitu ya, Bang Jas. Nah, kalau komunikasi di dalam politik itu, angka itu kadang tidak pasti. Misalkan begini, katakanlah 80 dari 1000 itu bisa 2 hari bisa susut. Menjadi 0 atau langsung 1000. Itu biasa di dalam politik. Makanya itu saya percaya. Kalau itu saya percaya. Nah, makanya pernah terjadi semut merah nyusut jadi belum menyusut. Belum masih ada harapan untuk itu. Belum menyusut. Karena apa? Justru ketika PKB melakukan komunikasi dengan Gerindra, itu 2 hal. Pertama, sepakat untuk kerjasama PKB dengan Gerindra. Yang kedua, sepakat untuk membuka komunikasi dengan partai yang lain. Nah, dan targetnya lebih daripada 2. Di semut merah juga begitu sebenarnya, cuman belum pada level para ketua umum. Nah, jika nanti koalisi kebangkitan Indonesia Raya bertemu dengan semut merah, wah itu jadi barang tuh. Jadi koalisi kebangkitan semut merah begitu. Apapun namanya, tentu kalau soal nama itu
Koalisi Kebangkitan Gampang. Semut Merah di Indonesia Raya. Yang penting dalam koalisi itu bukan nama, Setuju. tetapi keyakinan untuk menang. Oke, yang jelas Nah, oleh sebab itu- sudah ada koalisi yang sudah punya nama, Koalisi Indonesia Bersatu, Bang Doli. Nah, sekarang ketika partai-partai ini sudah mulai menunjukkan manuvernya masing-masing, posisi KIB, Mas Arsul dan juga Bang Edi yang bergabung dari luar, ini apakah anteng-anteng saja karena sudah cukup sebenarnya 3 partai ini atau masih ada upaya untuk merangkul partai yang lain, Bang Doli? Nah, yang paling penting kita pahami adalah bahwa komunikasi politik dalam berpolitik itu penting. Dan saya mau mengatakan sebetulnya ini bukan dalam 2 minggu saja. Ini sebetulnya kan sudah dilakukan lama, berbulan-bulan yang lalu. Nah, karena negara kita ini untuk menghadapi masalah yang begitu besar, ya komunikasi ini menjadi penting. Apalagi elit-elit politik yang nanti akan juga sampai kepada akar rumput. Nah, jadi tidak hanya sekedar mau bicarakan soal ansih ya, bicara bangun koalisi, pilpres, pasti platformnya dulu yang dibicarakan pada saat kita berkomunikasi ini, itu pasti yang dibicarakan kita mau buat apa nih, buat negara dan bangsa ke depan, itu yang paling penting sebetulnya. Dan saya kira ketika belum ketemunya nih, sekonkret misalnya kami bertiga sudah membuat koalisi, pasti itu dalam tahap penjajakan bicara tentang platform bersama, tentang apa yang mau kita sampaikan ke publik 5 tahun ke depan, 2024-2029 itu, negara ini narasi apa yang mau kita bangun, konsepsinya seperti apa. Ini yang saya kira penting. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi politik ini sudah mulai intensif jauh-jauh dari pemilu gitu ya. Kalau itu kita tadi 1000 kilometer, ya kita mulai dari nol itu sudah mulai bicara, ya kan? Nggak ujuk-ujuk nanti, kan seperti yang selama ini bilang, wah ini kan koalisi atau gabungan politik ini di ujung bicara nanti pasti bicaranya tentang bagi-bagi kekuasaan aja. Nah sekarang dengan waktu yang cukup panjang kita bebas bicara mulai dari penjajakan nama-nama ya sampai juga bicara tentang tadi itu, bicara tentang visi dan segala macam. Ini yang saya kira penting. Nah ini yang kita bangun di KIB ya, bahwa kalau bicara tentang pilpres itu kita bisa bicarakan di awal jauh-jauh dan kita mulai dari chapter-chapter yang bicara tentang hal-hal yang besar, gagasan-gagasan besar. Nah nanti ada tahapnya kita bicara tentang nama-nama dan seterusnya. Kira-kira itu. Mas Arsul, tambahan dari Anda? Ya, jadi kalau dalam dunia persilatan ibaratnya. Oh, dunia persilatan ini. Oke. KIB ini adalah Wudang, ya, pemilik jurus Tai Chi. Ya. Nah, bukan Shaolin Boxer yang senang mencelok sana, mencelok sini gitu lah. Aliran tenaga dalam tapi kekuatan besar. Begitu, ya. Yang tetapi sekali dikeluarkan indah. memang menyentak. Wah, jadi ketika kemudian kami deklarasikan itu menyentak, ya. Paling tidak kemudian semut merah muncul, begitulah. Nah, saya kira jadi KIB memantik partai-partai yang lain. ya, ya. Jadi itulah yang terjadi. Nah, tetapi memang kami sepakat bahwa kami tidak terburu-buru, ya meskipun dikritiki oleh Bang Effendi ini koalisi apaan belum ada capresnya. Nah disitulah ya pendekatan yang berbeda yang koalisi ingin kami tempuh, gitu ya. Jadi koalisi sesuai arah angin kalau Tai Chi. Ya. Jadi kita ingin, ya itu tadi yang seperti dikatakan Bang Doli, jangan bicara langsung pragmatisme. Kalau kita langsung bicara orang itu kesan, ya belum tentu benar kesan itu. Yang ditangkap oleh publik itu seolah-olah kita sudah langsung bicara orang dan habis itu bagi-bagi kekuasaan. Ya. Kita menyisakan ruang idealisme lah di sana melalui apa yang disebut dengan common platform itu, platform bersama itu. Oke, menarik. Kalau begitu saya mau ke Mas Sugeng Suparwoto. Nasdem bagaimana ini sekarang posisinya? Tersentakkah oleh KIB sehingga kemudian bertemu partai-partai tapi sampai sekarang belum ada satu kesepakatan yang konkret, Prof. Karena masih panjang, 1000 km, tinggal menunggu hari baik. Hari baik. Bagaimana Mas Sugeng? Iya, ada 2 hal. Tadi sudah diulas sedemikian rupa. Komunikasi politik. Seluruh pimpinan partai politik selama ini ketemu dengan Nasdem. Saya sebut saja Pak Suharto Mono Arfa ketemu di Bali. Pak Zul ketemu di rumah Pak Surya. Saya yang mendampingi kebetulan. Ketua Golkar ketemu di Nasdem Tower dan sebagainya. Menjadi dramatik versi Profesor Effendi Ghazali. Karena ketemu yang 3 ini adalah pasca
rakernas kan begitu. Sehingga ada sesuatu yang seolah-olah lantas ini menjadi beda. Tetapi itu yang kedua. Benar juga gitu loh, bahwa setelah muncul nama itu menjadi ada semacam kristalisasi. Saya yakin secara kuncinya jujur di nama nih ya, nama ya. Ujung-ujungnya akan ke situ. Kenapa lantas kedua partai Demokrat dan juga PKS lantas ketemu, lantas menjadi sesuatu dalam versi publik dan sebagainya, diinterpretasikan lantas. Bagi kami pun, bagi Nasdem pun, kalau toh dimaknai itu ya enggak apa-apa. Kan toh itu memang dibutuhkan dalam partai kami, Nasdem, dengan segala kerendahan hatinya. Kita tidak cukup untuk presidential threshold. Maka kehadiran Demokrat dan PKS dengan membangun platform persis sebagaimana dikemukakan. Karena memang itulah yang kami itu membahas masalah isu-isu strategis. Sampai kita breakdown menjadi sebuah action plan, kami mengutus tim, membentuk tim. Betul, ini dari Demokrat juga mengutus seseorang, nanti akan tim bentuknya, dan demikian juga PKS yang akan merumuskan, bahkan diawali dengan tantangan masalah pangan, tinggal ketemu PDIP yang belum ya, Mas Sugeng. Tinggal ketemu PDI Perjuangan yang belum. Nah, jangan salah, ini akan ada namanya panggung depan, panggung belakang. Komunikasi dengan PDI saya kira jauh lebih intens. Bahkan bersama di presidential lounge itu pasti ketemu juga kan? Karena harus bicara melalui Pak Jokowi. Duduknya di antara presiden. Komunikasi langsung intens. Kalau boleh nyambung yang tadi nih, Renat Sirait, saya mau ngingetin. Tadi kan disebutkan ada partai yang sombong begitu ya. Saya yakin Mas Sugeng Suparwoto ingin mengatakan partai yang sombong itu bukan PDI Perjuangan. Ya, betul. Betul ya, malam. Lihat konteksnya. Hebat nggak tuh? Saya berusaha supaya pemilu ini sehat. Lihat konteksnya. Saya ingin supaya nggak sesuai dengan ini. Tapi boleh nggak? Saya menanyakan satu lagi. Boleh nggak PDIP marah lalu mengasosiasikan seakan-akan tuduhan itu ke arah mereka gara-gara Partai Nasdem sesudah Rakornas menyebut nama salah satu kader terbaik sebagai capres. Boleh nggak itu didefinisikan? Boleh sekali. Itu adalah hak bagaimana menginterpretasikan apa yang disampaikan. Jadi pemirsa boleh nih, PDIP boleh marah. Karena atau bahkan itu basisnya ya. Atau bahkan karena saya nggak menemukan alasan lain buat marah selain itu. Atau bahkan jangan-jangan siapa yang menggigit cabai itulah yang merasa pedas. Yang itu saya nggak ikutan. Siapa yang ini istilah baru lagi nih. Yang itu saya nggak ikutan karena cabai lagi mahal soalnya. Coba kita tampilkan dulu wajah-wajah bakal calon presiden yang dipilih oleh Partai Nasdem. Ada 3 ya. Kita tampilkan wajah. Saya nanti tanya ke Mas Fathul Bari juga nanti ini. Apakah PKS sebetulnya sudah cocok dengan ketiga gambar ini? Nah, ini dia Pak Anies, Pak Ganjar, dan juga Pak Andika Perkasa. Gimana Mas Fathul Bari? Apakah sosok Anies Baswedan lah menjadi titik temu antara Nasdem, PKS, dan juga Demokrat? Karena sejatinya 3 parpol ini, apalagi Nasdem, belum pernah berkoalisi dengan Demokrat dan juga dengan PKS. Apakah cocok Mas Fathul PKS dengan 3 nama ini? Tapi dijawab nanti, kita break dulu. Nanti kita juga akan bergabung dengan Mas Ferjul dan juga Bang Edi Suparno saja, dan kami akan segera kembali. Langsung dibuka oleh 3 wajah nama capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Saya ke Mas Fathul Bari dari PKS. Kira-kira mana yang paling cocok dengan PKS dari 3 wajah ini? Mas Fathul, apakah karena ada orange-orange-nya jadi Pak Anies memang paling cocok bagi PKS? Kalau saya mengutip abang saya tadi, Bang Eriko ya, bahwa hidup itu pilihan. Jadi pertama kalau PKS nih ingin memperbanyak pilihan. Makanya kita berharap pilihan untuk alternatif bakal calon presiden ini semakin banyak. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya komunikasi lintas parpol, ini kan akan menunjukkan insya Allah nanti di 2024 itu akan banyak pilihan. Dan kalau nama-nama yang ada juga ini satu dari banyak pilihan atau diantara pilihan-pilihan yang sudah dipilih juga oleh sebagian
fungsionaris ataupun juga kemarin ada perwakilan dari seluruh provinsi di PKS dalam Rapimnas. Jadi kalau di PKS ya tentu karena kita ingin memperbanyak pilihan, makanya pilihan yang ada pun juga diperbanyak juga. Orang-orang yang ada di sini pun juga bagian dari orang-orang yang dipilih oleh banyak kader PKS gitu. Sehingga buat kami sih sebetulnya yang pertama kita ingin pemilu 2024 itu pertama jelas ada pemilunya dulu, Bang. Jadi jangan sampai nggak ada pemilu nih. Terus yang kedua itu juga jelas ya Bang Doli berarti kan? Jelas tuh pemilu. Jelas. Udah mulai. Oke, siap. Silakan. Yang kedua juga akan ada presiden baru. Kalau ganti presiden mungkin kemarin itu rasa oposisi ya. Tapi kalau ada presiden baru nih, saya rasa semuanya juga punya antusiasme gitu. Sehingga apa yang kita lakukan tentu melakukan komunikasi ke berbagai pihak tanpa menutup ruang apapun, tanpa saling mengunci, sehingga ada ruang keterbukaan untuk memperbanyak alternatif pilihan tadi. Tapi yang pertama jelas kita tahu diri bahwa ada ambang batas, sehingga kenapa nama-nama dari PKS pun juga kita juga belum terlalu mengangkat untuk ke publik juga, karena itu juga bukan pilihan yang nanti akan dipilih, karena nanti komunikasi itu akan menentukan siapa yang akan dipilih, bukan dari PKS sendiri, tapi dari perahu yang akan kita buat nih melalui koalisi dengan Demokrat dan dengan 20%. Nasdem. Bukan. Ya itu mudah-mudahan secara optimis kita berharap ya, tapi kan tentu kalau tadi Kiai Jazilul bilang itu 80 km, ini kalau dalam maraton ya, atau dalam orang-orang yang suka lari nih misalnya, itu selalu ada water station namanya. Jadi kalau kita lari 5 km ada water stationnya. Jadi minum dulu gitu. Jadi mudah-mudahan ya minimal lah kalau sepak bola ya. Minimal kalau kita komunikasi lebih intens, itu ada waktu kita untuk minum dulu, mengumpulkan energi, mengumpulkan semangat, sehingga nanti untuk waktu yang selanjutnya akan ada kepastian apakah kita akan mengusung dengan koalisi yang ada dan dengan nama yang kita sepakati bersama. Baik, nanti saya ke Prof. Effendi Ghazali untuk mencerna lebih jauh lagi. Tapi kita coba ke Bang Edi Suparno yang bergabung dari Bali. Bang Edi Suparno, bagaimana dari Anda dari PAN? Ini sudah tadi banyak memaparkan dari rekan-rekan partai yang lain, tapi PAN posisinya masih bersama dengan KIB. Apakah ini memang solid untuk seterusnya atau bagaimana Bang Edi? Ya, kita sangat solid ya, apalagi KIB ini kita sudah menggalang kerjasama itu melalui penandatanganan memo kesepahaman MOU, dan di situ sudah dijelaskan apa yang ingin kita laksanakan ke depannya. Tapi intinya sebagaimana disampaikan oleh Bung Doli dan Bang Arsul, bahwa memang tujuan kita adalah membangun sebuah budaya politik baru di Indonesia. Di dalam budaya politik ini kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru atau terpaksa kemudian menggalang koalisi yang sesungguhnya mungkin juga bukan pilihan kita, dan mengusung capres, cawapres yang juga mungkin bukan prioritas kita. Tetapi kita punya waktu sekarang ini. Nah, kita juga dalam konteks ini ingin mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari publik agar kita bisa memahami apa yang dikehendaki publik untuk pemimpin kita 5 tahun akan datang pasca 2024. Nah, jangan sampai publik hanya sekedar menjadi penonton saja. Nah, kita ingin agar publik betul-betul berpartisipasi secara aktif. Saat ini yang dilakukan oleh PAN, kita sedang melakukan rakerda. Saya sekarang sedang baru saja membuka dan memimpin rakerda seluruh Bali, dan kemudian saya meminta agar di rakerda-rakerda di seluruh Indonesia ini keluarkan nama-nama siapa yang dianggap paling pantas dari grassroots untuk menjadi calon pemimpin kita nanti pasca 2024. Nanti nama-nama itu akan diperas kembali di dalam Rakerwil dan Rakernas di bulan Agustus. Nah, begitu namanya sudah keluar, sudah mengerucut, nanti kita akan bicarakan. Ini adalah nama-nama yang keluar dari rekomendasi Rakernas. Kita bicarakan dengan teman-teman koalisi, dengan Golkar, dengan P3. Nanti kita urun rembuk. Nah, karena apapun yang nanti akan kita putuskan bersama di KIB itu merupakan hasil urun rembuk bersama di antara para ketua umum di KIB ini. Oleh karena itu, ini yang kita ingin gagas ke depan. Dan yang paling penting disampaikan oleh para ketua umum di KIB, bahwa kita ingin supaya kita memunculkan sebuah gagasan-gagasan, program-program. Jangan sampai nanti 2024 kita bertarung ideologis lagi. Kita mau bertarungnya itu programatik. Itu ada gagasan, itu yang ingin kita sampaikan. Nah, inilah proses yang kita laksanakan di internal PAN. Nanti akan kita proses ini teman-teman di KIB. Oke, baik Bang Edi Suparno, apakah sudah mulai ada nama-nama yang keluar saat ini
paling tidak disuarakan oleh kader dari PAN? Ya, nama-namanya sudah keluar cukup banyak karena kita sudah meminta mereka untuk menuntaskan seluruh rangkaian Rakerdas paling lambat tanggal 30 Juni akan datang. Jadi sudah 1 bulan ini sudah banyak nama yang keluar. Mulai dari nama-nama yang memang menduduki ranking yang tertinggi di dalam survei-survei yang beredar akhir-akhir ini, sampai dengan tokoh-tokoh lokal yang ada. Jadi misalkan saja di Jawa Timur, Rakerda Jawa Timur, banyak sekali kita mendengar masukan terkait nama Ibu Khofifah. Di Jawa Barat ada Pak Ridwan Kamil keluar. Di Jawa Tengah tentu Pak Ganjar dan lain-lain, Pak Erick Thohir, tokoh-tokoh muda, itu keluar semua nama-namanya. Tetapi nanti kita akan rangkum satu persatu, nanti akan kita bahas di dalam Rakerwil di masing-masing provinsi untuk kemudian dibawa ke Rakernas. Nama Pak Prabowo muncul tidak? Karena kan PAN pernah berkoalisi juga ya dengan Gerindra. Ya, di Jawa Tengah ada muncul Pak Prabowo, Pak Erlangga juga muncul di Bogor. Ya, jadi saya kira banyak sekali yang nama-nama muncul. Dan saya kira ini adalah tokoh-tokoh yang memang memiliki peluang dan memiliki rekam jejak untuk menjadi pemimpin ke depannya. Kalau boleh ke Bang Edi Suparno ya, apa nggak takut mengeluarkan nama-nama yang terkait dengan partai lain nanti dianggap partai yang sombong juga? Nggak, ini saya mengingatkan lebih awal loh, ketimbang nanti ada partai yang sombong kedua begitu di samping berkali-kali. Prof. Egi, ini kebetulan di dalam setiap Rakerda secara mengejutkan semua Rakerda itu mengusung nama internal Zulkifli Hasan. Oh, karena kalau dari tadi kita Menteri Perdagangan yang baru akan keluar. Ya, karena dari tadi bicara pada hakikatnya sebagai parpol kan kita memiliki kewajiban untuk mencetak pemimpin. Dan ini merupakan kebanggaan bagi setiap parpol. Komunikasi jika politik, pemimpinnya itu bisa maju di dalam perhelatan Pilpres. Salah satu tugas komunikasi politik adalah, betul ya, mempromosikan dalam jenjang-jenjang tertentu sehingga kadernya bisa menempati posisi terbaik. Itu setuju. Nah, kita ke Bang Ferry Juliantono. Pak Prabowo Subianto terakhir bertemu dengan Mas Ahaye, kemudian juga bertemu dengan Ketua Umumnya Gus Jazilul Caimin. Ada tukar cincin bahasanya Gus Jazilul ini, Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar. Apakah ini memang sebuah duet yang sudah disiapkan oleh Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra? Ya, pertama kita tentu harus mensyukuri bahwa dengan gercepnya partai-partai menyongsong 2024 sekaligus mengikis ide-ide tentang 3 periode, ide-ide tentang perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya, sehingga menurut saya tinggal Mas Doli nanti dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa 2024 kita semua sudah siap, anggarannya juga sudah siap. Nah, kalau sekarang yang dilakukan oleh partai-partai, termasuk Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto kemarin bertemu, datang ke Nasdem, kemudian bertemu dengan Pak Muhaimin di Kertanegara, kemudian Mas Ahaye, dan ini adalah merupakan satu langkah dalam rangka menjajaki kerjasama, baik yang kerjasama menyangkut soal platform, menyangkut kerjasama yang kita pertemuan-pertemuan itu kan tidak semuanya membicarakan tentang 2024, tetapi juga pertemuan-pertemuan itu tentu juga diisi bagaimana kita melihat situasi sekarang, hal-hal yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat, kerja-kerja sama partai politik itu penting untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekarang, dan juga dalam rangka untuk menyongsong 2024. Jadi menurut saya masih terlalu dini kalau kita menilai bahwa pertemuan-pertemuan itu juga kemudian akhirnya disimpulkan sebagai sinyal koalisi. Sinyal koalisi, tapi mungkin lebih tepatnya ini adalah menjajaki kerjasama dan berkomunikasi yang lebih intens setelah Lebaran, gitu, karena memang banyak dari kita semua, termasuk Pak Prabowo Subianto, berkonsentrasi terhadap tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi waktu-waktu ini yang kita sekarang menjajaki, jadi masih sangat terbuka kerjasamanya, tetapi kemarin alhamdulillah dengan Partai Kebangkitan Bangsa ada langkah yang sudah relatif lebih maju sedikit tentang penjajakan kerjasamanya gitu. Dan Pak Prabowo sendiri kalau ditanya, sekarang kan sampai dengan hari ini belum menjawab kesediaan beliau untuk menjadi calon presiden, meskipun kalau ditanya
seluruh keluarga besar Partai Gerindra tentu menghendaki Pak Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden dari Partai Gerindra berdasarkan hasil survei dari seluruh lembaga survei yang masih menempatkan Pak Prabowo di hasil survei yang tinggi. Oke, baik. Saya ke Prof. Effendi Ghazali. Tadi kita sudah dengar. Ini sedikit boleh, mumpung masih ada Ferry Juliantono. Ya. Setuju tidak dengan istilah Gus Jas ini sudah tukar cincin? Karena tadi ada kalimat-kalimat bahwa ini baru berusaha menjajaki kemungkinan. Kalau tukar cincin ini sudah agak jauh dari kilometer 1000 itu sudah agak jauh. Setuju nggak Bang Apakah Ferry memang Juliantono? sudah sejauh itu ya? Sudah pada habis tukar cincin biasanya langsung ya? Setuju kah Bang? Menurut saya ini kerjasamanya belum bicaraannya di antara. Berarti kalau itu gercep, saya mohon maaf nih Gus Jas. Artinya belum sampai di situ. Belum masih. Oke, baik. Masih lamaran-lamaran gitu loh. Oke, masih lamaran-lamaran. Baik, Prof. Apa yang Prof. Effendi Ghazali lihat dari... Sudah kita menanggapi positif langkah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Karena kerjasama itu kan penting. Ini agak masalah kalau gini. Tukar cincin aja belum sudah positif. Yang berbasis program. Nggak bisa, ya kan? Itu keliru loh kalau sudah positif. Tahan dulu, Prof. Effendi. Kita dengarkan dulu, Bang Ferry Juliantono. Pertimbangan utama kita untuk menyusun koalisi nanti. Oke, Prof. Apakah memang sesungguhnya ini masih sangat cair atau memang pola-pola itu sudah mulai terlihat menuju arah koalisi itu? Ada 3 poin, kebetulan kita mungkin sudah di tengah acara ya. Jadi enak Kita kesananya. masih agak panjang juga. Iya, karena di situ nanti bisa kita bahas. Yang pertama, apapun alasannya teman-teman ini kecuali PDI Perjuangan. Jadi kita harus hormati langgamnya. Karena dia berada posisi khusus, yang lain menghadapi persoalan presidensial threshold. Dan presidensial threshold itu adalah cikal bakal peternakan oligarki. Setuju atau tidak setuju? Ya, ini ilmiah. Makanya para ilmuwan sering mengatakan daripada terseret-seret dalam berbagai pertemuan yang disebut sebagai kerjasama boleh, koalisi ini, kenapa tidak semuanya itu yang belum bisa maju sendiri? Kalau bisa maju sendiri kita yakin lah itu orang yang stabil, yang nyaman itu pasti tidak terlalu mempersoalkan. Tapi yang lain kenapa tidak bersama-sama ke Mahkamah Konstitusi untuk meyakinkan, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi juga tidak bagian dari oligarki, untuk menghapuskan mengatakan PT itu. bahwa kami semua ingin menegakkan di mana sistem presidensial yang tidak mengenal koalisi, dan kalau dilaksanakan dalam bentuk pemilu serentak di seluruh dunia itu juga tidak ada presidensial threshold-nya gitu. Jadi apa yang sedang dilakukan ini sebetulnya hampir seperti lain yang gatal, lain yang digaruk. Yang gatalnya itu presidensial threshold. Coba sebutkan di negara mana? Atau mana pendiri negara kita, mana pembuat undang-undang dasar kita, mana yang dalam amandemen menyatakan ada presidensial threshold. Jadi itu satu. Yang kedua, nah yang menjadi menarik justru adalah ada semacam kebiasaan yang lama-lama kita, bagaimana ya, kita nikmati, lalu lama-lama akan menimbulkan kesan kebosanan, atau bahkan ini perlu didiskusikan di bagian kedua. Aduh kasihan betul mereka ini ya nanti. Yaitu apa? Ingat, kalau kita penunjukan menteri, itu dimulai dari zaman Pak SBY ya, itu tiba-tiba ada yang datang, dipanggil ya, waktu itu ke Cikeas bawa map gitu. Lama-lama jadi tradisi tuh, betul ya? Di zaman Pak Jokowi juga pakai baju putih sama, nah ini nyaris dipanggil nih kalau baju putih, celana hitam gitu. Tapi di ujung sama-sama dengan iya putih celana hitam. Itu datang ke istana terus langsung, oh ini jadi menteri apa, ini apa. Sehingga kalau datang ke istana pakai baju putih celana hitam ternyata tidak jadi, oh skandal besar. Gitu. Tapi itu ada sebuah kebiasaan. Nah sekarang berbeda dengan 2014, kurang lebih gitu ya. Nasdem tetap menjadi pelopor, mengumumkan siapa yang dia akan dukung, itu harus diperhatikan betul. Tapi waktu 2014 itu di sekitar awal tahun ya, yang mana pemilihan presidennya ada kemudian. Pada waktu itu kan kita masih DPR dulu, baru kemudian. Nah pada saat ini tiba-tiba kepeloporan Nasdem itu ditarik ke depan. Baru dimulai, 2-3 bulan lalu sudah dimulai. Akibatnya sekarang tibalah ada kebiasaan baru, kunjung mengunjungi dalam rangka koalisi politik sebetulnya, tapi ketika ditanya langsung dijawab komunikasi politik. Langsung dijawab komunikasi politik. Silaturahmi. Ada tujuan-tujuan tertentu, yaitu kita anti politik identitas, anti polarisasi bangsa gitu ya. Ya itu wajib sebetulnya. Dengan Pancasila semua itu wajib. Tapi harus ada kalimat yang dikeluarkan sesudah pertemuan. Nah, yang akan babak ketiga nanti adalah kita jadi kasihan. Lama-lama orang bosan juga. Karena apa yang bisa, kita pernah diskusi ya di sini ya. Apa yang bisa ditambahkan sesudah pertemuan?
Kalau sebelumnya mengatakan kami merasa nyaman, kami merasa dekat, kami merasa harmonis. Nanti pertemuan yang selanjutnya, kami lebih harmonis, kami lebih dekat, kami lebih nyaman. Itu 3 kali Demokrat bertemu dengan Nasdem. Hasilnya masih sampai di situ. Lebih, ya kan, lebih nyaman, lebih dekat, lebih harmonis, lebih mesra, lebih apapun gitu. Sementara rakyat sudah cenderung terperangkap dalam kalimat, ini akan menuju pengumuman capres dan cawapres. Karena apa? Kalau di luar negeri kurang lebih kita terpaksa mengacu ke luar negeri karena entah siapa yang membawa program-program kampanye presiden ke Indonesia, dia lupa bahwa di tanggal-tanggal segini sebetulnya sedang berlangsung konvensi. Betul ya? 1 tahun sebelum pendaftaran yang dilakukan dari tingkat kecamatan, orang bertanding lawan siapa, naik terus sampai nanti menjelang 2-3 hari atau seminggu sebelum pendaftaran calon presiden di sana. Jadi Reinhard, sedikit saja, saya mau mengatakan ini kalau diteruskan, kita nanti di rumah akan bilang, wah seru juga ini ya, seru membosankan maksudnya, dan seru juga ini, kasihan loh mereka ya, ngapain ketemu-ketemu terus gitu. Tapi belum ada hasilnya gitu. Bukan cuma itu, kalimat apa lagi yang akan mereka buat? Komunikasi politik lebih nyaman, lebih mesra, lebih akrab, lebih dekat, sampai ada satu pihak yang berani mengeluarkan pasangan kami adalah ini. Maka yang lain akan bereaksi. Dan tampaknya itu masih saling menunggu atau masih saling mengintip. Kalau berdasarkan Ferry Juliantono, Pak Prabowo mengatakan dalam pertemuan terakhir dengan AHY ya, itu saya kutip, tapi nanti silakan juga. Itu biasanya terjadi pada last minute katanya. Sementara kalau menurut Nasdem, itu akan terjadi pada hari baik. Adakah yang bisa menerjemahkan apa itu hari baik, apa itu last minute? Ada sampai sekarang. Baik. Ilmiah loh ini ya, mohon maaf loh ini. Mohon maaf, betul. Mas Sugeng, ini kan sudah mengumumkan Nasdem 3 nama capres ya, tapi sejauh ini belum ada perkembangan lebih lanjut lagi setelah itu. Apakah memang nama ini selalu dibawa ketika bertemu dengan Demokrat, ketemu dengan PKS dan partai-partai yang lain, atau juga sebetulnya Nasdem masih ragu, masih melihat-lihat bagaimana dinamika yang lain. Tapi dijawabnya nanti, Mas Sugeng. Kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Pak Sugeng terlebih dahulu dari Nasdem. Pak Sugeng, yang jelas ketika Nasdem memunculkan 3 nama capres itu, yang tadi Bang Effendi juga katakan langsung memantik reaksi juga. Termasuk juga dari PD Perjuangan karena ada kadernya yang disebut di sana. Nah, 3 nama ini konsisten ya, terus dibawa ke parpol-parpol ketika ketemu Bang Benika Harman dari PKS, tetap dibawa sebagai salah satu syarat berkoalisi dengan partai Anda. Jadi begini, itu bagian dari strategi. Begini, kenapa 3 nama? Lantas tadi disebut, lantas kapan ini semua? Itu adalah bagian dari strategi kita. Kita ini kan stimuli respon dalam politik, dalam komunikasi juga sama. Kita lantas mengeksersis beberapa hal. Intinya bahwa semua partai saya kira, kita ingin calon kita menang. Itu berbagai variabel kita hitung dalam perjalanannya waktu itu. Dalam tingkat tertentu nanti kami akan menyimpulkan bahwa setidaknya mulai sekarang kita sudah komunikasi. Jujur saja, objektif saja, kita sudah berkomunikasi dengan ketiga yang notabene secara presidential threshold sudah cukup. Kami bertiga itu 28%. Kan begitu. Nah, inilah menjadi bekal dalam kita menganalisis keadaan, mengeksersis keadaan, sehingga diyakini kalau nanti kita memutuskan atas kebajikan dan kebijakan kita bersama, itu adalah yang kita usung adalah menang. Itu tuh bagian dari strategi. Kapannya sekali lagi kita semuanya menghitung. Sampai misalnya kita mengeksersis bagaimana pasangan itu adalah Ganjar dan Anies misalnya. Dengan sejumlah argumentasi. Itu kan masyarakat juga merespon. Ini adalah bagian dari apa yang kita juga amati terus perkembangannya. Dan seterusnya. Inilah yang kita lakukan. Jadi kita semuanya sadar bahwa tidak mungkin kita akan juga berlarut-larut sebagaimana tadi ketaksabaran sehingga kami dikasihani tadi oleh masyarakat. Kok ini tidak? Itu bagian
terus-menerus kita exercise sedemikian rupa gitu. Oke. Yang tadi itu untuk mencegah supaya jangan oleh rakyat dibilang nanti ini Terlalu membosankan. lama. Oke, baik. Oke, baik, Mas Sugeng. Sampai salah satu skenario misalnya, kenapa tidak misalnya Anies Puan? Kan juga muncul juga itu skenario. Nah, itu bagaimana melihatnya Reinhard dibandingkan 3 gambar tadi? Maksud saya, apakah ini mohon maaf nih supaya pemirsa bisa memahami, 3 ini terbuka untuk dipasangkan dengan di luar dari 3 itu, gitu ya? Oh iya, betul. Bahwa pasangan ini 3 ini adalah calon presiden, catat ya. Calon presiden. Tinggal cawapresnya siapa? Tinggal cawapresnya siapa, dan tidak tertutup kemungkinan di antara 3 ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden juga. Oke, saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, kader Anda sudah di-exercise di Partai Nasdem, sementara di PD Perjuangan tampaknya justru terjadi bahasanya faksi-faksi, katakan begitu. Saya boleh ke kamar kecil nggak? Buat yang gini, buat yang gini boleh. Jadi begini, Bung Reinhardt, Bang Effendi Ghazali. Dari tadi memang Mas Sugeng Suprawoto ini hatinya 3 terus calonnya itu. Cuman dia tidak enak aja tadi 3. Kan 3 kan PDI Perjuangan kan begitu kan. Jadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di awal, itu sebenarnya clue kata-katanya. Hidup adalah pilihan. Masing-masing kan boleh saja berstrategi. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Nanti waktu yang akan membuktikan. Nah, seperti yang dilakukan oleh saudara kami, memberikan ini kepada misalnya contohnya Mas Ganjar. Sebenarnya kan kalau dilihat, Bung Effendi Ghazali, inilah kritikan masyarakat. Katanya partai politik tidak pernah bisa menyiapkan kader. Bukankah begitu selalu yang dikatakan oleh masyarakat? Nah, ini yang kami mau tunjukkan, bahwa kader itu memang harus diemong dari awal. Sama seperti Bapak Presiden Jokowi. Dari mulai beliau pengusaha furniture menjadi wali kota, sekian lama, kemudian menjadi gubernur. Apakah pada waktu menjadi wali kota ada yang mau menarik beliau? Tapi setelah jadi kan tentu wajar-wajar saja banyak pihak yang menginginkan bersama-sama beliau. Nah, seperti ini. Mas Ganjar diinginkan dalam Rapimnas Nasdem, sah-sah saja. Bahkan Mas Ganjar sudah menjawab kan begitu, bahwa saya adalah kader PDI Perjuangan. Nah, hanya kan kalau misalnya ini kita nanti dalam tadi sebutannya komunikasi politik atau katakan yang kami sebutkan kerjasama, kan bisa saja nanti pamitlah kami boleh nggak mengusulkan kader, kan sebenarnya begitu. Bukankah itu di dalam politik kan begitu. Tapi sekali lagi sebelumnya harus izin dulu. Bang Effendi, sah-sah saja. Ini kan semua penuh kebebasan. Boleh saja kan misalnya kalau seperti kami, tentu kader kami yang kami akan majukan. Nah, ini sebenarnya kita harus menjawab kritik otokritik dari masyarakat ini. Kenapa kita tidak berani mengajukan kader kita sendiri? Seharusnya kan seperti itu. Sama seperti rekan-rekan dari partai lain. Kenapa tidak mengajukan ketua umumnya atau siapapun? Itu kan hak masing-masing. Nah, dari kami seperti itu. Makanya kami tidak ada keinginan untuk terburu-buru. Karena jujur saja dalam kapasitas yang ada ini, ada 3 kader kami yang masuk dalam kriteria ini. Ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, ada Bu Risma. Nah, artinya dalam hal ini sedikit banyak dengan segala kerendahan hati bahwa PDI Perjuangan bisa menyiapkan kader untuk jadi calon pemimpin nasional. Sama seperti kemarin Bung Reinhardt yang membacakan rekomendasi itu. Tentu kan Bang Effendi Ghazali mau menyampaikan itu. Loh, kenapa habis sekjen terus kemudian Mas Ganjar? Ya memang beliau harus menyampaikan. Beliau kan salah satu. Sama seperti gubernur-gubernur yang lain. Jadi kalau tingkatannya dari kami, dari tingkat kota kabupaten naik ke gubernur, kemudian naik ke tingkat nasional, kan sah-sah saja. Sama seperti Mbak Puan, dari tingkat ketua fraksi, kemudian menjadi menteri, kemudian. Nah, ini yang budaya-budaya seperti ini, yang tadi menjawab yang disampaikan Bang Effendi Ghazali, itu yang ingin kami tonjolkan. Apakah itu sudah sempurna? Tentu belum. Nah, ini yang kami tawarkan kepada masyarakat Indonesia. Bang Riko, mungkin kenapa akhirnya banyak spekulasi, karena Bu Mega sempat dalam tone yang agak tinggi, agak marah, mewanti-wanti kadernya supaya tidak bermanuver. Kita coba dengar lagi pernyataan Bu Mega berikut ini. Betul. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.
Oke, kalau Bu Mega bicara dengan tone yang agak tinggi mungkin kita sudah sering dengar. Tapi tampaknya sangat marah Bang Eriko. Artinya banyak yang berspekulasi ini mengarah ke Pak Ganjar. Sebenarnya kan begini, logika sederhana saja. Kalau marahnya kepada Pak Ganjar, kenapa Pak Ganjar yang diminta menyampaikan rekomendasi? Itu bukan suatu hal yang logis seperti itu. Sebenarnya ini disampaikan kepada seluruh kader. Ini kan sudah diputuskan dalam Kongres keempat kami bahwa Ibu Mega mempunyai hak prerogatif. Nah, kenapa mesti ada yang mendukung ini, kemudian menjelekkan yang ini? Itu yang Ibu tidak mau. Kita boleh berbeda pandangan. Di kami kan juga begitu. Ada yang berkeinginan ini yang maju. Ada berkeinginan sah-sah saja. Tapi tidak ditonjolkan ke pihak keluar. Yakinkanlah yang di dalam. Yakinkanlah Ibu Ketua Umum melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Itu yang sebenarnya beliau tunjukkan. Untuk apa kalian melakukan hal itu? Kan keputusannya ada di tangan saya. Di mana kalian sendiri yang menyampaikan di dalam Kongres keempat. Itu sebenarnya yang beliau ingatkan. Tetapi kalau itu ditujukan pada Mas Ganjar, ya tidak mungkin. Ini beliau sendiri yang membacakan rekomendasi Rakernas. Kalau kita melihat rekomendasi Rakernas itu kan sangat apa? Sangat apa namanya? Itu kalau di kami itu sangat berarti. Seperti itu. Oke. Nanti kalau ditanyakan, kenapa Mbak Puan tidak membacakannya? Kan ini kan bisa menjadi perdebatan. Kalau itu kan gampang begitu. jawabannya. Kenapa Mas Ganjar, kenapa bukan Mbak Puan? Karena dalam politik itu adalah pilihan. Mas Arsul dan juga Bang Doli. Oke. Jadi sepakat ya Bang Emin kali ya, bahwa itu adalah pilihan. Oke. Iya, seperti itu. Mas Arsul dan juga Bang Doli, apakah 3 nama ini juga memang masuk dalam radarnya capres dari KIB? Karena kabarnya KIB juga dibentuk sebagai perahunya untuk Pak Ganjar. Mungkin Mas Arsul terlebih dahulu. Iya, itu kan imajinasi yang dikembangkan oleh yang di luar KIB. Ya, bahwa KIB itu dibentuk untuk sebagai kendaraan, kendaraan cadangan ataupun Skoci cadangan. Itu adalah yang perlu skoci. Nah ya, itu sekali lagi kalau buat kami yang di KIB itu imajinasi yang dikembangkan. Jadi bukan faktualnya tidak seperti itu. Kalau KIB jelas ya, prioritas pertama adalah dari dalam. Kita exercise ya. Kita exercise semua peluang-peluang. Ini kan pemilu dari dalam kan masih lama. Pak Jadi Soeharto, jangan dilihat kemudian misalnya Pak Zul, Pak Erlangga saat ini. Itu kan saat ini. Kita kan belum tahu nanti misalnya setahun ke depan akan seperti apa. Ya. Nah, jadi itulah yang kami exercise kalau bicara orang nantinya. Ya, tetapi saat ini seperti yang tadi disampaikan Bang Doli, kita memang belum secara spesifik mulai bicara orang. Ya. Tentu kalau soal sekedar nyebut-nyebut ya boleh-boleh saja. Itu namanya pilihan juga. Iya, betul. Bang Doli, tambahan dari Bang Doli, silakan. Politik adalah pilihan. Tetap di-exercise ya dari dalam. Artinya Pak Erlangga juga tetap di-exercise dibawa dalam nama koalisi ini untuk sebagai capres. Iya, ini posisi Golkar itu sebetulnya kalau bicara tentang calon presiden ya, itu kan sudah kita putuskan di Munas 2019 dan Rapimnas di 2021. Calon presiden Partai Golkar itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Nah, tapi kemudian kita juga sadar kan bahwa ada threshold yang kemudian itu harus kita bergabung dengan partai politik yang lain. Nah, saya juga mau menyampaikan juga. Jadi sebetulnya komunikasi politik atau saling mengunjungi ini sebetulnya udah terjadi 1,5-2 tahun yang belakang ini. Nggak baru-baru ini saja sebetulnya. Ya. Dan kenapa itu bisa terjadi, Prof. Effendi? Saya kira latar belakangnya ada beberapa. Pertama, kita kan baru pertama bukan hanya Indonesia. Dunia nih dihantam dengan satu pandemi COVID yang begitu dahsyat, yang membutuhkan sebuah bangsa atau negara manapun itu harus solid menghadapi situasi ini. Gitu. Nah, yang kedua pengalaman kita kemarin, dan ini kesadaran semua pimpinan partai politik, pemilu 2019 itu kan ada hal yang memprihatinkan kita, terjadi polarisasi itu. Gitu. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi situasi yang begitu dahsyat itu, kalau misalnya situasi polarisasi itu masih terus berlangsung. Nah, mungkin itu yang mendorong partai-partai politik, elit-elit ini, itu kemudian ayolah kita sama-sama yuk kita menghadapi. Jadi bukan hanya sekedar membicarakan soal 2024, tapi bicara tentang hari ini kita mau buat apa dengan bersama dengan masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ya sekarang ini kan mulai ditafsirkan 2024 karena 14 Juni kemarin kan udah dideklarasikan
tahapan udah dimulai. Nah, barulah kemudian muncul, wah ini kalau gitu ketemu-ketemu soal capres. Dan memang ditegaskan oleh Rakernas Nasdem. Kan kira-kira begitu. Ini kan alur cerita begitu. Tapi menurut saya, katakanlah ini dulu tidak pernah ada ya komunikasi politik ini. Sekarang baru terjadi dan di awal-awal. Menurut saya ini bagus. Artinya ada kesadaran bersama, ke depan ini memang kita nggak bisa lagi terus-menerus membiarkan terjadinya polarisasi dan segala macam. Satu. Yang kedua, ini juga kita lama-lama kan harus belajar juga. Yang paling penting itu adalah kita saling menghargai bahwa setiap partai politik itu punya strateginya masing-masing, punya caranya untuk menang sendiri-sendiri. Yang itu adalah kedaulatan yang harus dihormati oleh partai politik lain. Saya sering mengatakan PDIP hari ini ya tidak melakukan komunikasi politik karena memang mereka punya strategi sendiri dengan posisi yang bisa mencalonkan sendiri gitu. Dan yang juga kita harus hargai ketika ada partai politik yang sejak awal bangun koalisi atau yang sudah sejak awal membangun komunikasi dengan partai politik. Nah, ini kan belajar untuk kita saling menghargai. Yang penting lu jangan saling mendiskreditkan gitu kan. Dan saya yakin walaupun ya mungkin orang juga mengatakan kita bicara di awal tentang platform, tentang apa, tapi itu kan ada. Ya, bicara tentang masa depan Indonesia ini bawa gimana itu nggak ada. Nah, ini yang harus terus kemudian di ini. Jadi kalau saya kira tidak akan pernah bosan Prof. Effendi kalau misalnya komunikasi politik ini ya terus membicarakan tentang masa depan Indonesia kayak apa. Itu nggak akan pernah bosan saya kira dan nggak akan pernah jenuh. Apalagi itu dikomunikasikan ke publik dan kemudian kita meminta respon dari publik terhadap apa yang kita bicarakan tentang narasi masa depan bangsa seperti apa. Jadi Anda mau mengatakan bahwa pertemuan ini juga tidak semata-mata hanya membahas soal capres-cawapres, tapi ada hal yang lebih substansi yang kemudian penting. Kembali ke pertanyaan tadi, jadi ini kemungkinan tertutup apa enggak? Nah, dan kalau kita bicara tentang masa depan bangsa, nggak ada yang tertutup. Kita masih bisa dengan walaupun koalisi Indonesia Bersatu ini ada, kami masih bisa berkomunikasi dengan partai-partai politik yang lain dan partai politik yang lain juga saya kira tidak membatasi diri untuk membuka komunikasi dengan siapa saja, kira-kira begitu. Oke, sebelum kita break, Bapak-Bapak, saya mau tampilkan exercise ya. Kita bicara exercise nama-nama yang dikeluarkan oleh lembaga survei soal capres-cawapres mana yang kemudian dianggap cukup potensial. Kita akan lihat di sini ada beberapa nama yang ini dari Carta Politika, ini simulasi pertama. 36,5%, Ganjar RK, Pak Anies AHY, di Bang Benny Kaharman 28,8%. Ini sepertinya duet yang belakangan mulai mencuat juga, Anies AHY, kemudian juga Pak Prabowo dan juga Pak Muhaimin Iskandar. Kita ke simulasi yang lain, yang kedua, masih dari Carta Politika. Ini nama yang lain, Ganjar Sandiaga, Anies Pak Erlangga, Pak Prabowo dan juga Mbak Puan Maharani. Kita ke simulasi yang berikutnya, karena beberapa simulasi di sini masih dari Carta Politika juga. Ganjar, Anies dan juga Pak Prabowo dengan komposisi cawapres yang berbeda-beda. Ini kita ke lembaga survei yang lain. Ini masih Carta Politika, ada 4 ternyata, cukup banyak. Oke, ini Pak Ganjar Andika Perkasa, Pak Anies dan Bu Kofifa, dan Pak Prabowo dan juga yang paling Prabowo. Tinggi betul itu ya? Ya. Ada 34%. Nah, ini poll tracking. Kita ke lembaga survei yang lain. Pak Ganjar Erick Thohir 27,6. Ini beberapa simulasi tampaknya duet ini cukup tinggi ya. Tadi ada yang 34. Ada yang 34. Ini antara 27 28 ya. Pak Prabowo dan juga Mbak Puan. Kalau Gerindra dengan PD Perjuangan ini Bang Eriko 20,7. Kemudian Anies AHY 17,9%. Masih simulasi dari poll tracking, ini simulasi yang kedua. Masih dengan nama-nama yang sebetulnya capresnya masih sama-sama ya, Prof. Effendi ya. Masih Pak Ganjar, Pak Prabowo dan juga Pak Anies Baswedan. Hanya komposisi cawapresnya saja nih yang diacak-acak. Kita ini masih dari poll tracking, masih sama Pak Ganjar, Pak Erick Thohir, Mbak Puan dan juga Pak Prabowo, Pak Anies Sandiaga. Ada simulasi lagi, ini dari indikator politik, kita bergeser ke lembaga yang lain, masih Ganjar Erick Thohir, kemudian Anies AHY juga, Pak Prabowo dan juga Mbak Puan Maharani. Ini cukup menarik ya, Prof. Effendi, tadi simulasi-simulasi yang ditampilkan ya? Iya, terutama menarik karena saya mau mengatakan pertanyaannya agak menarik adalah ini para lembaga survei juga mempraktekkan
prinsip politik adalah pilihan. Karena apa? Coba kenapa nggak ada Mbak Puan sebagai calon presiden? Betul kan? Atau ini melihat sedikit lagi bahwa itu bisa diletakkan di depan kamera, di depan publik dan televisi, terbukti dari tiba-tiba Ganjar dan Andika 34%. Ya kan? Sebelumnya, coba kalau itu sebelum diumumkan oleh Rakernas Partai Demokrat, nggak akan setinggi itu. Rakernas Nasdem. Iya dong, Rakernas Nasdem ya, maaf. Nasional Demokrat ya, Nasdem. Jadi ada upaya untuk meletakkan sesuatu di depan spotlight, lampu panggung. Jadi maksud saya jangan semata-mata tergantung pada orang lain menyebutnya kartel survei. Tapi kemungkinan itu dibikin, narasi itu yang perlu dibangun. Walaupun kita lihat betul ini. Ini kan menarik kalau sudah disimulasi 2, tinggal berhadapan dengan ini. Ada nggak ini misalnya, sulit juga dibayangkan Anies berpasangan dengan Erick Thohir. Kalau simulasi gini ya kesulitannya, Anies dengan Erick Thohir melawan misalnya Ganjar dengan Erick Thohir. Kan nggak ada kan di sini kan, pasti harus seakan-akan ini kelemahan-kelemahan survei. Kan memang itu framing, Pak. Apa? Lembaga survei itu memframing. Iya, sebab itu beda dengan cara pandang partai itu yang maksud. Nah, cara pandang partai bagaimana dan apa tanggapan Bapak semuanya atas simulasi tadi itu? Karena semua nama ini masuk. Kita bahas usai jeda, kami akan segera kembali. Iya, boleh. Beda dengan cara pandang akademisi juga. Prof. Effendi dan Bapak semuanya diskusinya semakin menarik. Tadi saya harus menyapa dulu yang bergabung juga dari luar studio. Ada Bang Edi Suparno dan juga Bang Ferry Juliantono. Bang Ferry dulu, bagaimana Gerindra melihat, Bang Edi Suparno, kalau begitu bagaimana Bang Edi PAN melihat simulasi-simulasi nama itu yang sebetulnya tadi beberapa juga masuk dalam radar yang kemudian diinginkan oleh Partai Amanat Nasional? Ya, kita lihat kan dari survei ke survei yang sudah mungkin berlangsung selama 1 tahun ini, nama-nama yang muncul tidak bergerak, tidak banyak perubahan ya. Dan kedepannya saya kira juga tidak akan ada yang datang sekonyong-konyong kemudian langsung melejit menduduki posisi tinggi di dalam survei. Saya kira mungkin kuda hitam yang kemarin kita lihat ada kemudian menjadi pembicaraan buah bibir dalam survei itu adalah Panglima TNI Andika. Nah, tetapi saya kira di antara nama-nama yang sudah beredar tidak akan ada perubahan yang signifikan. Top 3 akan ditempati oleh Pak Prabowo, oleh Pak Anies, dan Pak Ganjar. Kemudian di bawahnya susul-menyusul nanti ada Sandiaga Uno, AHY, Erick Thohir, dan lain-lain gitu. Dan itu saya kira mungkin lebih dinamis di bawah dibandingkan di top 3 itu. Nah, tetapi dalam hal ini perlu kami sampaikan simulasi-simulasi yang ada itu ya tentu merupakan sebuah simulasi yang memang disampaikan oleh para konsultan politik, para pollster tersebut. Tetapi pada akhirnya kan apa yang kemudian dirasakan dan kemudian menjadi pembahasan di internal parpol itu ya merupakan sesuatu yang akan berkembang dari hari ke hari untuk masa-masa yang akan datang sampai menuju hari H. Tetapi menurut pendapat kami di PAN, kemungkinan dengan adanya pembahasan yang sudah begitu intensif dalam rangka koalisi dan lain-lain, kemungkinan besar penetapan dari capres dan cawapres atau paling tidak gambaran yang lebih mengkristal akan terlihat jauh lebih awal untuk pemilu 2024 dibandingkan 2019. Ya, baik itu dari koalisinya maupun dari pasangannya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini di antara top 3 yang menduduki survei itu, ya, selisih di antara mereka rata-rata tidak terlalu lebar. Sehingga yang akan menjadi calon wakil presiden itu kemungkinan yang menjadi orang yang akan kemudian mendongkrak perolehan suara di antara mereka-mereka yang sekarang ada dalam bentuk paket capres dan cawapres. Tetapi dalam konteks ini perlu juga kami sampaikan bahwa partai politik itu punya kewajiban untuk mendorong kadernya sendiri dan itu penting sekali. Oleh karena itu kita bisa bicara simulasi macam-macam di luar, tetapi mandat yang diberikan oleh partai politik kepada kadernya adalah untuk maju di dalam perhelatan eksekutif, apakah itu kabupaten kota, pilkada maupun di pilpres. Itu merupakan sebuah kebanggaan sendiri. Dan kalau itu bisa terjadi, dan itu saya kira merupakan hal yang
utamakan oleh partai politik, nah itu justru akan menambah semangat dari kader-kader partai politik untuk berjuang di tahun pemilu, tahun pilpres, untuk memenangkan kadernya. Jadi ibaratnya kalau kader PAN yang maju di dalam perhelatan pilpres, itu kader-kader PAN di bawah, itu kalau punya kompor, punya kulkas, kalau perlu dijual. Itu untuk mendukung pemenangan daripada kader yang maju di pilpres. Dan menurut saya itu ada semangat besar, bahkan menuju fanatisme untuk memenangkan. Jadi saya kira meskipun sudah ada simulasi seperti itu, tapi jangan lupa bahwa para tokoh politik yang ada tergabung dalam parpol ini pasti akan mendahulukan calon-calon mereka di dalam perhelatan pilpres yang akan datang. Oke, baik. Bang Ferry Juliantono, nama Pak Prabowo selalu masuk memang dalam setiap radar capres. Apakah sekarang memang mencari cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitas yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Edi Suparno? Karena itu Partai Gerindra tetap terbuka dengan partai lain, di samping membicarakan soal kerjasama, juga membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang tadi disampaikan. Dan alhamdulillah dengan PKB dengan modal dasar seperti itu sudah memudahkan sebenarnya bagi Partai Gerindra untuk kemudian melakukan kerjasama politik dengan partai-partai lain. Dan kebetulan Pak Prabowo juga alhamdulillah masih diberikan tempat yang tinggi di seluruh lembaga survei. Tetapi yang penting untuk kami sampaikan di sini adalah juga penting untuk mempertimbangkan dinamika elit. Kalau bisa kita sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan partai yang seperti ini itu adalah dinamika elit, dan bagaimana dinamika elit itu didekatkan dengan dinamika yang sekarang sedang berjalan di masyarakat, supaya jangan sampai terjadi semacam gap antara keinginan elit dengan keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat yang saya sampaikan ini adalah bahwa ketika sekarang rakyat punya masalah soal kenaikan harga barang, kenaikan harga inflasi tinggi dan lain sebagainya, itu mereka punya harapan yang khusus gitu untuk bisa mereka melihat soal 2024 ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya penting buat kita semua untuk mengambil dan menyerap dinamika yang terjadi di masyarakat untuk dibicarakan oleh partai-partai politik, bukan hanya bicara tentang soal siapa calon presiden, calon wakil presiden, tapi program-program dan hal-hal lain yang lebih mendasar, yang bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa 2024 itu adalah pemilu yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Bang Benny Kaharman, sejauh mana nama Mas AHY di-exercise sebagai nama capres atau cawapres yang dibawa oleh Partai Demokrat, karena tadi ada beberapa simulasi dan survei juga terbaru Mas AHY ada kenaikan elektabilitas, Bang Benny? Ya, sampai saat ini Demokrat ya belum sampai pada tingkat memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden. Kita punya sistem, kita punya mekanisme. Pada saat kami bertemu dengan pimpinan Nasdem misalnya, kami diberitahu bahwa Nasdem sesuai dengan hasil Rakernas mengajukan 3 nama. Jadi 3 nama itu yang disampaikan, dan kami tentu saja menghargai, menghormati keputusan ke Partai Nasdem, sebab itu adalah produk dari sistem dan mekanisme yang berlaku di Partai Nasdem. Pada saat itu juga kami menyampaikan bahwa kami Partai Demokrat punya sistem, punya mekanisme, dan punya otoritas paling tinggi untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Di dalam mekanisme partai kami itu adalah dipegang oleh sebuah otoritas paling tinggi, namanya Majelis Tinggi. Dan pada saat ini Ketua Majelis Tinggi dipimpin langsung oleh Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Mas AHY, Ketua Umum kami adalah
secara ex officio menjadi wakil ketua majelis tinggi di partai itu. Jadi pada saat ini kami belum sampai pada tahapan itu. Oleh sebab itu kalau toh pada saat ini ada survei-survei yang menempatkan ketua umum kami sebagai calon wakil presiden dan disimulasikan ke beberapa tokoh, tentu kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat atas pilihan-pilihan itu. Itu adalah penghargaan publik terhadap ketua umum partai kami. Oke, ketika ada pertemuan Pak SBY dengan Pak JK bersamaan dengan Pak AHY dengan Pak Surya Paloh, ini kemudian diasosiasikan, Bang Benny, karena bahwa ini memang untuk menyiapkan atau skenario duet Anies AHY. Ya, bagaimana itu adalah interpretasi publik atas pertemuan dua tokoh bangsa, Bapak SBY dengan Bapak Yusuf Kalla, yang secara kebetulan pada saat yang bersamaan Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY dan saya dampingi bertemu langsung dengan pimpinan tertinggi Partai Nasdem. Apa yang dibahas oleh dua tokoh bangsa ini di Cikeas, kami pun tidak mengetahuinya. Tetapi pertemuan itu sudah digagas sebelumnya. Saya yakin dua tokoh bangsa ini membahas mengenai nasib bangsa kita saat ini dan juga nasib bangsa kita ke depannya. Dan tentu kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas prakarsa yang dilakukan untuk dua tokoh bangsa ini. Oke, baik. Gus Jazilul, ada tanggapan soal survei-survei yang tadi? Tampaknya Anda tidak begitu sepakat dengan simulasi-simulasi yang tadi ditampilkan oleh lembaga survei. Sebelum saya jelaskan itu, memang sejak 2014, 2019 ada dua hal yang mempengaruhi jalannya pemilu. Pertama adalah terbentuknya relawan-relawan, yang kedua lembaga-lembaga survei. Yang itu dua-duanya memang dananya tidak bisa disampaikan ke publik. Nah, tetapi yang kenapa perlu saya sampaikan, bahwa saya tidak terlalu percaya karena ini bagian dari framing, 2019 Kiai Ma'ruf Amin tidak masuk di radar survei. Tapi kemudian karena didukung PKB juga kan menang. Nah, oleh sebab itu Sesudah dipasangkan masuk ke survei ya. Iya, di awal-awal memang tidak ada. Dipasangkan diantarkan ke spotlight. Nah, maksud saya biasa di pembicaraan-pembicaraan ini dari awal lembaga survei ini bahkan tiap bulan ada saja lembaga survei yang merilis itu, saya tidak tahu. Nah, tetapi pemilu 2024, Pak Mas Effendi, ini semua partai sadar bahwa pemilu 2024 ini rezimnya serentak. Jadi semuanya harus berpikir bukan hanya pilpres tetapi pileg. Karena belajar dari 2019 itu ada partai yang memang kemudian tidak mengalami kenaikan karena mungkin salah ketika mendukung pilpres. Ya, pasangan pilpresnya. Nah, di 2024 ini juga akan semua partai berpikir ke arah sana. Termasuk juga PKB. Makanya PKB dari awal karena mengetahui itu, makanya PKB dari awal mendorong Gus Muhaimin untuk maju menjadi calon presiden. Dan dari situ kami memulai komunikasi. Supaya jelas bahwa memang tugas partai politik adalah menyiapkan kepemimpinan nasional. Nah, ini yang kemudian kita bangun bersama partai-partai ini, meskipun nanti hasilnya seperti apa, kita lihat bukan dari hasil survei. Kalau partai-partai ini sepakat tidak setuju dengan nama-nama yang ada di survei, nggak punya tiket. Artinya misalkan faktor tiket juga harus menjadi pertimbangan. Variabel tiket tidak pernah dihitung di lembaga survei. Karena kelihatannya ini semacam ada tekanan kemudian kepada partai politik. Kalau PKB tidak. Kita tidak tertekan dengan hasil survei itu. Kita akan melihat keadaan faktanya kira-kira antara pileg dengan pilpres itu berjalan serentak. Ini bahkan pilkada. Tekanan dari mana ini Gus maksudnya? Hasil survei. Dari hasil survei. Katakanlah begini, Gus Muhaimin itu nggak pernah ditaruh di calon presiden. Tadi ada. Paling wakil. Wakil. Oh iya benar. Wakil. Apakah tidak mungkin menjadi calon? Bagi PKB mungkin saja. Seperti Kiai Ma'ruf, apakah nggak mungkin menjadi wapres? Waktu itu Pak Muhaimin yang kampanye, yang jadi Kiai Ma'ruf. Nah, di dalam partai politik, di dalam dinamika partai itu biasa. Oleh sebab itu, lembaga survei yang merilis hasil survei 1,5 tahun sebelum pemilu
bagi kami nggak ada nilainya. Kecuali hanya nilai untuk memframing. Oleh sebab itu, partai-partai yang punya kedaulatan yang disebut oleh Bang Doli ini, ya marilah kita berpikir soal kedaulatan partai. Untuk mengusung calonnya, kadernya, untuk mempromosi kadernya. Saya pikir itu lebih fair, karena apa? Karena partai politik yang bekerja hari-hari, fungsionaris ini tiba-tiba gitu ada nama yang tidak ada di situ. Saya ikut tersinggung tuh sebenarnya. Betul. Ini kita semua karena tidak ada nama Gus Muhaimin atau karena bukan. Belum Maksud saya top 5, ada nama-nama yang kemudian gitu bukan dari fungsionaris partai. Padahal fungsionaris partai inilah yang menurut saya lebih memiliki hak untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden. Karena di situ bunyinya calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, gabungan partai politik inilah yang saya maksud. Tapi karena ada lembaga survei memframing ini paling elektoralnya paling tinggi, kemudian partai-partai menjadi takut. Takut kalau tidak mendukung itu nanti kalah. Nah, bagi PKB tidak. Kita tetap menggunakan lembaga survei sebagai ukuran karena kami terus terang membutuhkan cara pandang itu juga. Tetapi kita juga mendengarkan masyarakat yang di bawah, tapi juga kita butuh semacam menjaga martabat partai. Begitulah kira-kira Bang Effendi. Saya mau agak cepat mengatakan kalau dilihat dari kacamata oligarki, maka kadang-kadang ada istilah oligarki survei tanda petik atau kartel survei tanda petik. Kita jadi kasihan pada partai-partai seperti ini. Karena nggak perlu kasihan, karena saya tidak pernah menganggap itu sebagai bagian yang akan mempengaruhi PKB. Setuju. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu kasihan. Kalau kami secara ilmiah bilang kasihan begini. Kan harusnya ada juga lembaga-lembaga survei lain yang terus melakukan perbandingan-perbandingan yang bisa berbeda hasilnya. Karena kan sebelumnya kita nggak pernah tahu yang danai ini siapa, ataukah ada dua kaki sebagai konsultan atau tidak. Tapi bukan itu maksud saya. Kalau ada yang lain, karena coba begini ya, orang ditanyai 200 pertanyaan dari bulan ke bulan oleh 20 lembaga survei misalnya gitu. Saya nggak mau jawab. Jadi maksudnya ada soal-soal metodologis, ada soal-soal bagaimana memunculkan framing sekarang. Nah, ini penting lawan ini, framingnya misalnya. Banyak lawan-lawan framing yang belum muncul. Baik, meskipun lembaga survei juga punya metodologi pastikan yang bisa kemudian dipertanggungjawabkan. Kalau metodologinya benar harus bisa dipertanggungjawabkan siapa yang bayar dan benar, biayanya benar itu hasilnya benar. Sebelum saya ke Mas Fatubari, Bang Doli silakan ada tambahan, Bang. Ya, jadi apa yang sekarang terjadi misalnya tadi ya, pembentukan ke arah koalisi, pembicaraan tentang calon presiden oleh partai-partai politik, ini sebetulnya bisa disebut sebagai edukasi politik juga kepada masyarakat, bahwa kita ini kembalikan ke tracknya, kembali on the track, bahwa kalau bicara tentang political game pilpres, itu partai politik. Gitu loh, iya kan? Karena di dalam konstitusi kita itu, ya ini kan kita kembalikan ke konstitusi. Kalau bicara pilpres, suka atau tidak suka, mau tidak mau, itu partai politik, ya kan? Partai politik dan gabungan partai politik. Nah ini kan sebetulnya mau kembalikan seperti itu. Mau surveinya pakai framing, pakai apa segala macam itu, ujungnya tetap balik partai politik. Nah tinggal persoalannya, ada kesadaran dan komitmen tidak terhadap semua partai politik ini, bahwa partai politik ini adalah institusi demokrasi yang harus kita mantapkan, harus kita lembagakan terus, yang dimana perkaderan, menghargai soal posisi kader partai politik segala macam itu diteruskan atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya partai-partai politik sepakat misalnya semua kita harus mulai dari tradisi membangun pemimpin bangsa itu dari perkaderan partai politik. Nah, itu yang harusnya juga ditangkap oleh lembaga-lembaga survei. Jadi supaya tidak ada kesan framing gitu ya. Jadi ya dihargai juga dong posisi-posisi tadi, tiket, kader partai. Pernah nggak ada survei misalnya yang disurvei adalah calon-calon partai politik, pemimpin partai politik yang direkomendasikan oleh partainya, kan belum pernah ada. Nah tadi misalnya kita diskusi lepas ini, kenapa harus cuma 3? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5 pasang? Dicampur. Nanti kita bahas lebih lanjut itu soal. Nah itu loh maksudnya kira-kira. Oke, baik. Mas Fatubari silakan dari PKS, tanggapan dari Anda. Ya tadi hangatnya diskusi ini diawali dengan pemantik dari Bang Effendi tadi ya. Soal misalnya ada contoh di Amerika, ada konvensi dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita mau lihat ya konteks perbandingan ya di Amerika memang ada 2 partai besar yang itu jadi arus utama gitu. Sehingga mereka pun juga
penguatan institusi demokrasinya juga berjalan, sehingga mereka bisa dengan percaya diri melakukan hal seperti itu. Dengan kita kan punya sistem politik dan kultur yang berbeda ya, makanya kenapa akhirnya partai-partai politik ini jelas. Yang pertama adalah kita mendorong kaderisasi kepemimpinan nasional melalui partai politik. Makanya kenapa kita punya anggota legislatif, lalu pencalonan bupati, gubernur, sampai tingkat presiden itu ada di tangan partai politik, walaupun mungkin untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota juga ada independen ya. Itu kan bagian upaya kita memperkuat institusional partai politik. Makanya kenapa penting bagi masyarakat, bagi publik juga melihat ini sebagai satu hal yang penting, bahwa partai politik ini adalah epicentrum berjalannya negara ini gitu, baik melalui pencalonan maupun dengan mengisinya nanti dengan kekuasaannya. Sehingga pertama itu penting untuk publik melihat, dan kita bukan mengedukasi publik dalam konteks itu, tapi memperkuat partai politik menjadi penting. Tapi yang kedua, konteks rasional kita dalam pemilihan, karena ini bagian kita pendewasaan demokrasi dari masa ke masa, ya kita masih realistis bahwa basis popularitas, elektabilitas itu menjadi tantangan bagi partai politik. Sehebat apapun, jadi kita tidak ada yang menegasikan semua tokoh partai politik ini hebat-hebat. Kalau ukurannya adalah kapasitas, kualitas, kepemimpinan, itu tidak ada yang menyaksikan soal itu. Tapi publik ini dihadapkan dengan satu gambaran bahwa basisnya ini popularitas, elektabilitas. Makanya kenapa itu menjadi titik keseimbangan partai politik berharap kepemimpinan nasional dari kaderisasi partai, tetapi juga melihat konteks rasional hal tersebut. Nah, dalam titik ini menurut saya penting bagi kita juga untuk melihat lebih jernih, walaupun orang sering menyebut ini rezim survei ya di Indonesia nih dengan pendewasaan demokrasi yang sekarang masih berjalan. Ya, Anda bayangkan misalnya di sistem kita aja nih kan hampir setiap waktu nih nggak ada satu yang ajak nih, berubah terus. Baik dari sisi ambang batasnya masih ada perdebatan, baik dari sisi sistem pemilunya misalnya. Ya, ini makanya kenapa ke depan kita mendorong sebetulnya ini menjadi lebih mapan. Tetapi dengan kondisi sekarang sebetulnya itu memperlihatkan ya inilah kultur dan sistem kita yang perlu kita hargai bersama. Makanya dalam titik itu menurut saya apa yang dilakukan partai politik ini cukup bisa menggambarkan bahwa epicentrum ini ada di partai politik, dan penting juga untuk publik melihat itu sebagai saluran demokrasi, tetapi penting juga untuk partai politik melihat ke bawah apa yang disuarakan melalui survei-survei. Itu bukan satu hal yang ya mungkin memang ada pesanan dan lain-lain, tetapi kan tentu itu gambaran publik ya, dan kita pun juga sudah mengeksersis juga, pasti tiap partai punya survei internal gitu. Dan tokoh-tokoh yang ada saya yakin juga tidak jauh dari sana, walaupun epicentrum dan penetapannya di partai politik. Sehingga menurut kami ya kita melihat keseimbangan itu untuk mencocokkan kira-kira sebaik apa. Tetapi jangan lupa bahwa yang utama adalah kemaslahan publik. Sehingga publik pun juga dapat melihat ini bukan jadi sekedar kontestasi partai politik, tetapi jadi kontestasi dan pesta mereka untuk menentukan pemimpin nasional. Oke, kita tinggalkan soal simulasi survei dan juga hasil-hasil survei ya, Prof. Effendi, karena ini juga masih menjadi bagian. Sedikit aja, paling silakan. 2 kalimat bahwa di Amerika Serikat itu ada 202 partai yang saya cek belakangan. Yang kedua, konvensi tidak hanya dilakukan oleh 2 partai itu. Ada beberapa partai politik yang terus melakukan konvensi. Hanya karena mereka yang melahirkan tokoh-tokoh dari tingkat kecamatan ke atas dan intens, sehingga seakan-akan 2 inilah gitu ya. Nah, kita kehilangan dua-duanya itu. Baik konvensinya, pernah beberapa kali digagas. Bahkan PDIP pernah buat Jakarta dulu kan. Menggagas konvensi, ada yang menggagas tingkat nasional, jadi nggak ada. Waktu yang kosong inilah yang diisi dengan gerakan tadi kerjasama atau koalisi itu. Oke, baik Prof. Menyambung tadi disampaikan juga oleh Bang Doli, Bang Eriko, bahwa mengapa kita terjebak dengan konsep 3 poros begitu. Apakah memang dari komunikasi politik yang terbangun sejauh ini Anda memang melihat itu memang besar kemungkinan hanya 3 atau bisa kemudian melebar menjadi 4? Tapi dijawab nanti Prof. Kita break dulu, kami segera kembali sesaat lagi. 4. Baik, sebelum saya lanjutkan dengan yang ada di studio, kita harus ke Bang Edi Suparno dan juga Bang Ferry Juliantono karena tidak bisa bergabung sampai dengan akhir. Jadi singkat terakhir, saya ke Bang Edi terlebih dahulu. Bagaimana dari PAN ini menyongsong arah koalisi, apalagi sekarang tengah Rakernas? Ya, kita ingin berharap bahwa di dalam menyongsong pemilu dan Pilpres 2024, koalisi-koalisi yang terbentuk itu merupakan koalisi-koalisi yang memang
memiliki kesepahaman dan memiliki rencana kerjasama jangka panjang. Jangan hanya terikat untuk kontestasi elektoral saja. Karena bagaimanapun juga kita ingin melihat bahwa adanya kerjasama yang kuat di antara partai-partai, di mana partai-partai itu kemudian memberikan sebuah gagasan. Gagasan itu konsisten. Tidak hanya gagasan menjelang pemilu, menjelang pilpres, tetapi kedepannya juga konsisten. Memang nanti akan ada varian-varian, apalagi kalau kita lihat nanti November 2024 akan ada pilkada. Nah, jadi saya kira nanti ada varian di antara koalisi-koalisi yang kemudian tidak baku, kemudian di dalam koalisi yang sudah dibentuk, tapi nanti akan ada, dan apalagi itu menyangkut kondisi di lapangan di daerah yang sangat berbeda. Tetapi yang ingin kami sampaikan juga, kami berharap bahwa tahun 2024 kontestasi terutama pilpres kita itu menghadirkan lebih dari 2 pasangan calon. Syukur-syukur bisa 3, bisa 4. Gitu. Nah ini merupakan sebuah demokrasi yang kemudian bisa memberikan pilihan, opsi kepada masyarakat. Apalagi kita lihat 2014 itu sudah ada beberapa contoh. Ada pilpres yang menghadirkan lebih dari 3 bahkan calon. Jadi ini saya kira salah satu yang kita harapkan. Tetapi koalisi ataupun namanya kerjasama di antara parpol kita berharapkan adalah kerjasama yang solid, tidak hanya bersifat sementara, temporer menjelang sebuah perhelatan politik, tetapi merupakan sebuah koalisi yang memang memiliki gagasan yang solid untuk jangka panjang. Oke, baik. Bang Ferry, sepakat bahwa Gerindra juga mendorong lebih dari 2 poros saja? Ya, sebenarnya kalau saya, meskipun saya mengajukan secara pribadi gugatan 0% ke Mahkamah Konstitusi, tetapi sebenarnya ini harus menjadi pertimbangan juga bahwa oleh partai-partai, selain kita punya otoritas, juga kita harus memiliki otonomi yang bisa melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan lain. Jadi sebenarnya 0% ini juga banyak diharapkan oleh masyarakat sebagai cara pandang masyarakat melihat pemilu yang lebih memungkinkan semua ikut berpartisipasi, lebih banyak partai mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden di luar yang sekarang ada gitu. Tetapi kalau sekarang dengan asumsinya MK tetap memutuskan 20% presidensial threshold-nya, ya akhirnya yang bisa kita lakukan adalah menjajaki kerjasama, silaturahmi, komunikasi, dan nantinya akan menjadi koalisi yang akan mencalonkan presiden dan calon wakil presiden. Saya setuju sebenarnya pengalaman 2014-2019 bagi kami Partai Gerindra, potensi konflik yang muncul dari 2 pasang itu terlalu keras, dan itu juga menjadi salah satu yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa mempertimbangkan presidensial threshold-nya tidak ada gitu. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan juga dalam kesempatan ini di luar hasil survei yang tadi juga banyak ditolak pendekatan atau hasilnya, karena itu tidak menjamin, belum tentu mencerminkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi kebiasaan dari pemilu atau khususnya pilpres, dari pilpres 1 ke pilpres berikutnya adalah biasanya kalau masyarakat punya keinginan yang justru contrasting dengan presiden yang sekarang. Yang kalau misalkan sekarang Pak Jokowi bisa jadi nanti yang di pilpres 2024 adalah calon atau orang-orang tokoh yang contrasting, baik dari segi latar belakangnya, kemudian caranya maupun pendekatan terhadap penyelesaian masalah-masalahnya. Jadi itu juga menjadi penting untuk kita cermati sebagai kebiasaan yang muncul dari pilpres 1 ke pilpres yang lainnya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Sekjen Edi Suparno, Sekjen PAN, terima kasih Bang Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, terima kasih. Kita lanjutkan dengan beberapa tamu-tamu yang masih bergabung dari luar studio. Terima kasih, selamat malam Bang Ferry dan juga Bang Edi Suparno. Jadi Prof. Effendi Ghazali, kalau kemudian menjadi 4 poros, kuncinya ada di mana? Apakah ada di Bang Eriko, di PD Perjuangan, atau semuanya bisa menentukan menjadi 4 poros? Saya balik lagi dengan pelan-pelan mengatakan bahwa saya masih percaya MK tidak dikungkung oleh oligarki, jadi kita masih punya waktu
untuk maju ke sana asal mau. Karena sebagian ini ternyata ada juga yang menikmati kenyamanan ini gitu. Biasanya sih kalau yang sedang berkuasa di seluruh dunia menikmati. Nggak apa-apa itu, ya kan gantian berkuasanya. Tapi kalau yang menderita juga ikut menikmati itu aneh. Nah saya sendiri, ini pemirsa kan nonton, benerin kalimat itu. Nah saya sendiri kan guru besarnya di luar negeri, tapi tetap akan maju sebagai peneliti politik di Indonesia. Karena saya yakin masih punya peluang kita untuk itu. Tapi balik ke sana, kenapa ini harus diperjuangkan? Akan terjadi keanehan, dan ini saya yakin pasti, nggak usah pakai survei, yaitu kalau nanti dipaksakan pasangan-pasangan yang bertentangan dengan apa yang dibayangkan oleh masyarakat di bawah, betul ya? Nanti di tingkat pemilihan DPR, apalagi DPRD, tidak sedikit yang berkampanye mengatakan gini, saya jangan lupa ya, di nasional mereka mendukung calon presiden itu. Tapi kita di sini enggak loh. Ya, saya sebagai calon DPR Anda atau calon DPRD Anda, sebetulnya kami dukung calon presiden yang itu. Karena efek ekor jasnya kan tidak langsung diperoleh, dan umumnya yang memperolehnya siapa? Nah, kalau PDIP bisa mengajukan sendiri, ini juga yang membuat langgam mereka ini penting, ilmiah malah. Kalau dia bisa mengajukan sendiri dengan pasangan yang tepat, hampir sebagian besar dari dampak ekor jas, kotel efek dari pemilu serentak itu dia yang dapat. Kenapa juga Nasdem keluar dengan kepeloporannya? Karena ketika mereka berada di depan, nanti apakah bergabung dengan yang lain, kalau PKS dan Partai Demokrat nih kebetulan agak ada persoalan-persoalan nasib dari sebelum-sebelumnya begitu ya. Senyum nggak apa-apa, senyum itu politik adalah pilihan, senyum itu menggembirakan. Jadi apa yang mau disampaikan, Pak? Yang mau saya sampaikan adalah itu tadi pilihan ya. Pilihan. Nah, tapi kepeloporannya ada di Partai Nasdem ini ya, dan kalau kecil maka akan ada peluang untuk kotel efek atau efek ekor jas itu dengan calon presiden yang baik. Nah, saya ingin mengatakan tentunya bagi demokrasi sebelum menunggu putusan MK, 4 adalah terbaik. Karena hati-hati loh, kalau nanti ini ternyata koalisinya saling tidak cocok sampai last minute kata Pak Prabowo, bisa loh melawan kota kosong. Hati-hati. Ini saya mau gambarkan lagi dari sisi ekstrim. Dalam sistem presidensial itu, posisi yang berkuasa itu sangat kuat. Dengan Intel dan lain-lain ya. Karena gini. Hasil survei terakhir membuktikan 62,9% takut menyatakan pendapat. Ya kan? Apakah Anda merasa banyak orang yang takut menyatakan pendapat? Ya. Jadi kita mencegah terjadinya itu. 4 ini peluangnya ada. 4 ini peluangnya ada ya. Peluangnya ada. Kita kunci sampai di situ. Bang Eriko, 4 ini peluangnya ada. PD Perjuangan yang sebagai yang bisa mencalonkan sendiri punya pengaruh untuk bisa menyumbang berapa poros. Tadi kan sudah saya sampaikan, itu adalah semua pilihan. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi begini Bang Effendi Ghazali, kalau boleh kita sedikit diskusi dalam hal ini. Amerika yang tadi Bang Effendi Ghazali sampaikan juga, itu kan sebenarnya juga tidak sempurna juga. Oh iya, setuju. Calon yang ditentukan akhirnya yang menurut kalangan milenialnya kok umurnya sudah segini. Nah itu kenyataan yang ada. Dan bahwa Amerika juga bukan pilihan langsung, electoral vote. Kan begitu. Nah artinya di Indonesia ini juga masih mencari bentuk yang semakin sempurna. Nah kami pun sudah mengalami, Bang Effendi, Bung Reinhardt. Kami sudah pernah mengalami tahun 99 menang luar biasa. Sudah pernah ngalamin 2 kali kalah. Sudah pernah ngalamin 2 kali menang. Nah apakah kami ingin coba-coba? Tidak ingin. Tapi apapun juga penguatan partai politik, terlepas apa kekurangan kami ini semua, itu penting sekali. Bahwa partai politik itu pilihan masing-masing. Berani tidak menyampaikan pilihannya kepada kadernya. Kalau kami berani. Karena kenapa? Soal dipilih masyarakat, itulah kita harus memberikan masyarakat pilihan-pilihan yang terbaik. Dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat. Bahwa ini adalah calon Anda juga. Karena ada jenjangnya, itu di kami. Ya di lain, ya terserah. Sekali lagi itu pilihan. Dan menurut kami, ini harus dilakukan. Mengenai belum sempurna, yes, kami semua sepakat, saya rasa di sini semua belum sempurna. Tapi mari kita perbaiki, bukan berarti menyempurnakan ini artinya rumah yang sudah semakin baik, terus kita bakar, ini dihancurkan saja, kita mulai saja lagi dari nol. Bukan begitu, terlepas apapun perbedaannya. Ini satu keniscayaan, mau 4 pasang, monggo. Mau 3, boleh. Mau 2, boleh. Tapi kalau tadi 1 juga ya... Janganlah. Ya, itu ini pendapat. Boleh lah, pendapat saya pribadi. Ya, sebaiknya masyarakat juga harus punya pilihan. Terlepas apapun kekurangannya. Betul, 2019 kemarin berdarah-darah. Itu pilihan. Tetapi saat ini, 2024,
saya rasa kami mensepakati jangan lagi terjadi seperti itu. Untuk apa? Ya. Kalau juga akhirnya ini mengorbankan anak bangsa. Nah ini yang coba kami lakukan dari PDI Perjuangan, dan kami yakin saudara-saudara kami juga di partai yang lain, terlepas apapun perbedaannya, pasti menginginkan hal yang sama juga. Ingin ada penguatan bahwa partai politik itu menjadi salah satu pilar yang memang baik dan dilihat masyarakat, walaupun belum sempurna. Nah ini ada prediksi nih Prof. Effendi. Prediksi 4 poros Pilpres oleh Pak JK. Oh, Pak JK ya. Porosnya PDI Perjuangan, porosnya Gerindra PKB, Nasdem PKS Demokrat, dan juga KIB, PAN, Golkar, dan juga P3. Saya mau ke Pak Mas Sugeng. Anda sepakat bahwa 4 poros ini memang bisa tercipta begitu, terutama ketika Nasdem, PKS, dan juga Demokrat bisa dalam satu perahu yang sama? Sangat mungkin, bisa saja terjadi. Bahkan itu menjadi exercise kami juga di Nasdem. Oh, itu masuk dalam exercise Nasdem? Masuk dalam exercise kami. Jadi begini, bahwa Nasdem selama ini karena disinggung berkali-kali, kenapa nggak mencalonkan kadernya sendiri? Kan disinggung oleh Bang Eriko kayaknya nih ya. Juga. Ini kan untuk semua. Begini, kami adalah memilih calon pemimpin Republik, begitu. Jadi kami ya beyond sekedar kepentingan partai gitu. Bahwa mekanisme kami juga muncul calon-calon dari internal partai. Ada Pak Rahmat Gobel, dan yang lain-lain. Saya kira semuanya tahu. Tapi kenapa kami memilih ketiga nama itu lantas? Karena kita berpendapat, kita memilih pemimpin bangsa yang itulah yang menurut perhitungan kami. Tadi kalau ada yang mengkritik survei bagi kami adalah bagian dari untuk pertimbangan-pertimbangan itu. Ada kualitatifnya. Ada pertimbangan kualitatifnya, betul. Dan itu sekali lagi kita melalui mekanisme kepartean yang kita sehingga muncul 3 nama itu. Jadi kami punya pengalaman juga. Kalau tadi dikatakan kalau tidak mencalonkan kader partainya maka anjlok, kan begitu bisa terjadi. Kami justru sebaliknya. Kepeloporannya ya? Ya, karena kepeloporannya, karena kita memilih orang untuk pemimpin bangsa ini, maka kita rela tidak mencalonkan kadernya sendiri. Dalam pengalaman tahun 2014, tahun 2019, saya terbukti. Nasdem adalah naik signifikan, 64%, bahkan secara proporsional, dari 39 kursi menjadi 59 kursi menjadi 59 kursi. Itu kita toh mencalonkan kader, kadernya juga kader partai lain, dalam hal ini Pak Jokowi. Nah itulah kenapa sekali lagi pilihan-pilihan itu, karena kita dalam perspektif yang kita bahas secara menyeluruh ya, secara sangat-sangat serius. Kata kuncinya mendahului, menjadi pelopor gitu ya. Salah satu, ya, supaya untuk kotel efeknya kan. Supaya kita juga mampu mensosialisasikan dengan baik. Termasuk kotel efek dari 3 nama ini. Iya, karena kami mendahului, karena kami mempelopor. Kenapa lebih dulu? Kenapa kami sempat mensosialisasikan betul, menjelaskan sekaligus siapa di antara 3 ini bagi kepentingan bangsa dan seterusnya. Dan inilah yang menjadi juga modal bagi kami di daerah-daerah ya, baik itu wilayah provinsi maupun kabupaten kota. Kenapa demikian? Kita juga perlu bahwa survei misalnya, karena berdasarkan survei itu dengan di mana Jawa relatif besar sampelnya karena penduduknya juga 60%, maka juga kita ada aspek kualitatif tadi. Itu yang kenapa lantas kita juga hitung nanti yang diputuskan. Tidak semata-mata tingginya survei itulah yang menjadi keputusan di kemudian hari nanti. Tapi dalam perspektif yang lebih luas adalah kepentingan bangsa dan kepentingan juga elektoral. Nasdem sudah barang tentu, itu otomatis. Mas Arsul, tambahan dari Anda. Ya. Saya kira kalau saya bicara dalam konteks P3, pilihannya sepakat bahwa kami ingin mendorong paling tidak sebagai jalan tengah ya pilpres yang diikuti oleh lebih dari 2 pasang calon ya. Kalau bisa 4 itu itulah yang menjadi juga harapan kami, karena memang dari sisi konstelasinya memang memungkinkan ya. Nah, dengan lebih dari 2, apalagi bisa 4, ini juga bisa menemukan sebuah jalan tengah ya. Posisinya Pak Jasilo, dan saya kira kami juga bukannya keberatan atau berbeda, itu adalah karena ini partai politik yang diberi mandat konstitusi, maka partai politik itu juga kemudian punya kewajiban untuk mendorong. Tetapi karena tidak semua anak-anak bangsa ini ada di dalam partai politik ya, maka partai politik juga harus menyisakan ruang juga
ya untuk anak bangsa yang tidak ada di partai politik. Nah itu akan lebih besar ruangnya manakala paslon pilpresnya itu lebih banyak. Gitu. Sementara kalau soal ambang batas pencalonan, saya kira kita pikirkan berikutnya sebagai sebuah pilihan. Agak susah. Kalau di tengah-tengah nanti susah. Jadi di sekarang ini kilometer 0, sedang tidak ada petahana. Kalau itu Anda persoalkan di tengah-tengah, ketika ada yang sedang memerintah, itu pasti logikanya secara ilmiah akan lebih sulit. Karena orang selalu ingin 2 kali gitu. Dengan lawan yang lebih sedikit. Itu kan, jadi ini waktu yang paling tepat sebetulnya. Kan bisa juga kita nanti presiden yang terpilih juga cara pandang sudut pandangnya itu. juga Nah, berbeda. kalau itu keluar itu gagasan baru namanya, betul ya. Ada calon presiden yang dalam koalisi mengatakan saya digagas oleh KIB atau oleh Semut Merah, tapi saya mengatakan ketika saya terpilih tidak ada presidensial threshold dalam pemilu serentak. Itu gagasan baru. Yang lagi ditunggu itu. Nah, tapi kalau cuma temu-temu doang, nggak ada. Kan yang namanya politik tidak pernah menutup kemungkinan apapun. Nah, itu yang ditunggu. Meskipun kecil kemungkinan. Itu yang ditunggu dalam pertemuan tadi. Baik. Oke, baik. Bang Doli ada tambahan dari Anda. Ini soal parliamentary, soal presidential threshold. Golkar juga posisinya kan ini bagaimana kalau kita bicara soal presidential threshold ini, Bang Doli? Kemarin kami di Komisi 2 sebenarnya sudah merancang ada revisi Undang-Undang Pemilu 7/2017 dan juga 10/2016. Jadi Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Dan salah satu yang mau kita waktu itu revisi adalah soal ambang batas presidential threshold. Ya. Walaupun tidak se ekstrim, kita tidak pernah membicarakan sampai 0 ya. Karena kita menganggap bahwa kita ini sekarang sedang memilih pemimpin bangsa memimpin 270 juta orang. Jadi harus seleksinya harus juga dibuat sedemikian rupa, ada mekanisme seleksi gitu. Yang nggak bebas begitu aja. Nah, mungkin kalau pandangan kita waktu itu 10-15 gitu ya. Kalau sekarang kan 20-25, 10-15 gitu saya kira paling ideal sehingga mungkin akan bisa tercipta secara matematis ya. Mungkin bisa 6 atau 7 calon gitu. Walaupun sebetulnya kembali secara matematis 20% ini kan juga bisa jadi 5. Ya. Bisa 5 sebenarnya. Nah, kenapa nggak bisa jadi 5? 5 nggak bisa karena nggak persis 20%. Iya, 1. Balik 4. Ya, tapi kan pengalaman 2014-19 kemarin itu kan tetap jadi 2. Iya, itu tadi. Nah, itu kan tergantung juga kesepakatan partai politik. Jadi kalau partai politiknya juga mau dibuat 10-15, 20-25 gitu ya, atau 5-10 pun, kalau semuanya ingin berorientasi hanya sekedar menang ya kan tadi tuh kan kita yang harus kita kombinasikan adalah kita memang ingin dalam setiap kompetisi itu menang gitu ya, tetapi juga ada bangunan-bangunan nilai yang harus kita bangun juga gitu loh. Nah, kalau hanya sekedar orientasi menang ya udah, yang tadi bisa jadi cuma 1 aja atau cuma 2 aja. Nah, dengan ada sekarang yang seperti ini, nah secara konfigurasi hasil pemilu 19 memang tidak mungkin 5. Yang paling bisa itu maksimal 4. Udah kita kutak-katik. Nggak persis 20%. Nggak pernah 20%. Gitu. Nah, mudah-mudahan saya kira kalau memang semua kita ini sadar kita harus memperkuat institusi demokrasi kita, melakukan pendidikan terhadap masyarakat bagaimana cara berdemokrasi dengan penguatan kelembagaan partai politik ya saya kira memang lebih bagus ya 3 atau minimal 3 atau 4 lah. Ditambah dengan pengalaman kemarin yang tidak mengenakkan ya, di tahun 2019. 2 kali langsung. Gitu. 2 kali langsung. Ada dan tiada. Nah, di luar soal presidential threshold dan juga soal berapa poros ya, saya ke Gus Jazilul ini. Banyak yang kemudian memprediksi juga bahwa partai papan tengah di Pilpres itu punya pengaruh yang besar saat ini. Apa pandangan Anda soal itu? Ya memang partai-partai papan tengah meskipun dia tidak pegang kartu as, tapi dia bisa menentukan. Karena apa? Karena partai-partai besar itu pasti mengajak partai tengah. Yang belum pernah terjadi, partai tengah membuat poros sendiri. Nah, seandainya nanti terbentuk bareng ini, yang tengah-tengah ini. Yang bareng yang mana? Yang 3 atau bersama ya dengan bisa Anda? jadi sini, terserah nanti cara ngitungnya. Artinya partai tengah itu dari sini ke sini partai tengah. Ikut masuk ya? Mulai dari sini. Nah,
kalau itu terbentuk memang di pemilu 2024 itu ada sesuatu yang berbeda. Nah, dan itu pasti kalau terjadi 4 poros, maka PDI sendiri. Ya. Gitu kan? Artinya mungkin mengajak partai, tapi partai yang tidak mengurangi di poros yang lain. Dan itu bagi PKB menyenangkan loh, pesta 2024. Karena kan ini pesta demokrasi ini harus riang gembira. PKB selalu riang gembira. Nasdem yang lebih dulu. Nasdem juga ya bergembira. Politik tapi itu memang menggembirakan. pola-pola masing-masing partai untuk berkomunikasi dengan publik itu beda-beda. Ada partai yang sudah terbentuk koalisinya, tapi presidennya belum ada. Ada yang sudah mengumumkan calon presidennya, tapi koalisinya belum ada. Tapi ada yang kayak PKB mutar sana mutar sini gitu. Itu ada juga. Ada partai juga yang diem aja tidak jelas nanti akan. Tapi semua ini adalah bagian dari dinamika partai-partai politik yang harus kita hormati. Betul. Dan itu menarik ya sebetulnya. Iya, itu bagi PKB menarik. Kenapa menarik? Kenapa menarik 2024? Karena memang tidak ada incumbent. Kalau ada incumbent tidak akan seperti ini. Karena akan ada poros tertentu yang memang mengarahkan. Nah, ini buat PKB momentum 2024 ini nggak boleh dilewatkan. Jadi soal parliamentary threshold itu sama. Presidential threshold juga sama. Itu juga momentum bagi Pak Effendi. Ya, bagi kami juga momentum untuk mencari pola-pola bagaimana ke depan institusi demokrasi lebih baik. Ini memang masih partai yang bisa kemana-mana ini, Gus. Jadi belum mengikat kemana-mana, belum mengikat ke Gerindra juga artinya. Nah, tentu kita mengikat itu nanti di ujung. Oh, nanti di ujung. Semua akan bicara begitu. Karena itu ada 2 orang. Ada setelah Ferry Juliantono bicara tadi. Enggak. Itu tidak soal Pak Ferry ngomong apapun, enggak ada soal bagi PKB. Karena kami tahu hitungannya. Jadi semua partai yang berkoalisi itu tentu pengen menang. Termasuk PKB katakan dengan Gerindra, itu baru pertama kali koalisi. Jadi kalau terjadi besok, itu baru pertama kali kami kerjasama dengan Gerindra. Nanti coba rasakan menang tuh. Karena apa? Karena itu pengalaman gitu. Nah, kalau nanti ternyata misalkan setuju dengan yang lain, silakan saja. Bagi PKB semuanya kita hormati. Baik. Bang Benny Karman, papan tengah, partai papan tengah disebut ini kemudian bisa punya pengaruh yang besar. Ya, saya ingin mengatakan begini ya. Ya, kalau kita punya pilihan lebih banyak, maka demokrasi sehat. Kompetisi itu adalah kata kunci dalam demokrasi sehingga bisa mendapatkan hasil yang berkualitas. Jadi itu sebetulnya kepentingan kita, kenapa kita dorong supaya kalau bisa calon-calon yang ditampilkan itu jangan 2 lah, kalau bisa 3, lebih bagus lagi kalau 4. Jadi konteksnya adalah proses yang berkualitas, hasilnya juga yang berkualitas, pemimpin yang dihasilkan dalam proses ini juga berkualitas. Jadi itu kepentingan kita, bukan semata-mata kepentingan untuk mengakomodir partai-partai politik. Yang kedua saya ingin mengatakan bahwa betul sekali penguatan partai politik itu memang penting, sebuah keniscayaan lah ya dalam demokrasi kita saat ini juga. Tetapi kita kan dibatasi juga oleh konstitusi. Kalau soal berani sih ya kita beraninya bisa menampilkan kita punya tokoh, kita punya jago partai politik saya untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Tapi kan kita tahu juga kami dibatasi oleh konstitusi, tidak boleh, tidak bisa, bahkan wajib. Kalau nggak ikut, maka kami ditinggalkan dan tidak boleh ikut pemilu pada masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu masuk akal lah kalau pada saat ini kami membangun komunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Tapi tidak semata-mata dalam konteks untuk mendapatkan koalisi tadi. Tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk sama-sama mendiskusikan tantangan bangsa kita ke depan dan tipe pemimpin nasional yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini ke depan seperti apa. Tadi mesti lebih luas konteks pembahasan, konteks diskusinya. Jadi di satu sisi itu penguatan partai politik, saya dukung sekali.
misalnya adalah kedaulatan partai lah, otonomi partai dalam menentukan pemimpin nasional ini ya. Jangan ditentukan oleh hal-hal yang di luar itu. Nanti orang nggak semangat bikin partai politik. Jadi itu satu hal yang sangat penting. Tapi hal lain juga adalah partai politik tidak bekerja untuk dirinya. Partai politik bekerja untuk rakyat. Maka wajiblah partai politik juga mendengarkan apa kehendak rakyat. Itulah yang kami lakukan, Pak Effendi. Kami dengar betul apa keinginan rakyat ini. Apa kehendaknya, maka kami mengikuti. Dan bonusnya mereka sudah dapat loh. Artinya, ya bonusnya, kalau ada yang mengatakan 62,9% makin takut menyatakan pendapat. Itu sebenarnya bisa diambil oleh. Sehingga ada sekarang kenaikan baik partai maupun. Kami belum optimal itu. Belum, masih sedikit-sedikit lah. Kenaikannya. Ini yang harus dipertimbangkan oleh partai tengah lain. Baik, Prof. Artinya terakhir ke Prof. Effendi Ghazali, nanti kita break untuk closing saja. Jadi menutup diskusi kita pada malam hari ini, Anda melihat bahwa memang ini masih dinamis dan masih banyak mungkin kejutan-kejutan yang akan dikeluarkan oleh partai politik. Saya reduksi jadi 3 poin. Poin yang pertama, kalau tadi dibicarakan Ahmad Doli Kurnia, terima kasih sekali. Kalaupun ada revisi, tetap presidensial threshold itu tidak ada dalam pemilihan serentak, tapi mungkin untuk kebaikan di Indonesia disesuaikan dengan partai-partai yang sudah ada di DPR misalnya. Sehingga itu ada kan yang dituju oleh MK itu kan semacam check and balances gitu ya. Jadi kalau itu ada pun terbatas. Paling banyak di Indonesia 9 pasang misalnya. Itu satu. Yang kedua, ini koalisi-koalisi ini tentu kita hargai dan akan menjadi menarik kalau ada pernyataan-pernyataan besar yang muncul. Tapi kalau cuma sekedar lebih saling mengerti, lebih nikmat, lebih hangat, lebih dekat, lebih harmonis, orang bilang, pacarannya juga kelamaan ini, nggak ada yang baru. Poin yang ketiga yang saya pikirkan betul bahwa ini memang ujungnya kita berharap daripada ketemu dua yang ada atau tiada, kan kita berdasarkan basis yang ada mudah-mudahan 4. Tapi semuanya itu tidak bisa disimulasi karena dia saling menafikan, meniadakan. Misalnya, kalau mensimulasi 4 versi Pak JK tadi, itu kan mensimulasi partai politik, lalu orang tanya, capresnya siapa? Bukankah ada yang diperebutkan oleh 1 atau 2 partai politik? Sebaliknya, mensimulasikan capres-capres itu pernah nggak memikirkan DPR pusat atau DPRD-nya akan mengkampanyekan apa ke bawah? Ketika orang di bawah tidak setuju dengan pilihan yang ada di level atas. Ini harus kita pecahkan bersama. Tapi selamat Bapak, selamat saling bertemu karena akan tetap ada berita bagi pembawa acara dan bagi pengamat. Terima kasih untuk itu. Tetap ada pekerjaan. Tetap ada pekerjaan. Bapak, kita break dulu untuk closing saja sebenarnya karena saya ada tanggung jawab break yang harus saya lakukan. Kita break, nanti kita closing setelah ini, tetap bersama kami. Ya, kita akhiri program spesial pada malam hari. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih kepada Bang Eriko, Bang Doli, terima kasih Mas Arsul, Gus Jazilul, terima kasih banyak, Pak Sugeng Suparto, terima kasih banyak, Bang Benny Kaharman, terima kasih, Mas Fathul Bari, terima kasih banyak, dan juga Prof. Effendi Ghazali, terima kasih. Ada satu pertanyaan yang tergantung ya. Bagaimana? Lain waktu aja. Pak Benny Kaharman tadi menanyakan, apa sih salah Demokrat dan PKS? Harusnya dijawab oleh Eriko. Tapi di lain episode, Pak. Di lain episode, dan setelah ini kita lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, semuanya kita tunggu bagaimana gerak cepat parpol menuju 2024. Koalisi atau kerjasama dalam politik menuju pemilu sejatinya bukan hal yang tabu. Pemilu 2024 memang mencuri perhatian baik rakyat dan juga bakal kandidat. Meski sebagian elit politik kerap mengatakan Belanda masih jauh, tapi di saat yang sama kuda-kuda mulai ditancapkan. Dinamika membangun koalisi akan terus bergulir menuju pesta demokrasi, namun jangan sampai hiruk-pikuk panggung politik dinikmati hanya kalangan tertentu saja tanpa mengindahkan partisipasi, aspirasi Anda dan saya, kita semua sebagai warga bangsa. Demikian Newscast Spesial Town Hall Road to 2024. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.